Selamat datang buat semua peserta yang sudah join di dalam webinar Agribisnis TML Farm hari ini. Insya Allah hari ini kita akan mendapatkan sharing dari Pak Yovan mengenai terkait prinsip dasar dan juga bagaimana sih praktisi pelaksanaan suatu organic farm, khususnya ini peternakan organik. Pak Yovan ini adalah praktisi yang seperti tadi saya sebutkan tidak hanya berkaitan dengan untuk agribisnis ya, juga sebagai praktisi yang berkecimpung langsung dalam penanganan adik-adik yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi ada pelatihan khusus yang diberikan ya Pak ya, untuk mempersiapkan mereka nanti terjun ke masyarakat. Salah satunya melalui TML Farm yang ada di Jonggol ya Pak ya. Betul ya Pak ya. Mekanismenya hari ini kita akan mengadakan sharing, akan ada materi yang disampaikan oleh Pak Yovan selama kurang lebih 30 menit. Kemudian setelah itu kita akan buka sesi Q&A, tanya jawab. Jadi nanti masing-masing peserta bisa mengajukan pertanyaan, baik secara langsung melalui raise hand ataupun melalui chat. Nanti kita akan unmute bagi peserta yang akan bertanya dan nanti langsung dijawab oleh Pak Yovan. Jadi kepada teman-teman semuanya, ibu-ibu dan mbak semuanya dipersiapkan, disimak materinya. Jika ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan langsung kepada Pak Yovan. Bagaimana Pak Yovan, udah siap kalau kita mulai langsung saja? Baik, tanpa menunda lagi, kita persilakan kepada Pak Yovan untuk menyampaikan materi. Silakan Pak. Terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak, Ibu, para peserta sesi webinar agribisnis saat ini, dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk telah bergabung di dalam sesi ini. Sesi ini adalah atas prakarsa daripada Ibu Novi, yang mana merupakan seorang penggiat dari pangan organik ya. Dan kami terus terang begitu diajak oleh Ibu Novi ya, karena kesadarannya sama, maka kami juga langsung tanpa berpanjang lebar, kami langsung menyanggupi. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai, saya mau cerita sedikit terkait dengan asal muasal daripada bagaimana kami kemudian bisa berkecimpung di dalam dunia agribisnis organik ini. Jadi awalannya itu adalah kami adalah sebagai lembaga terapi, lembaga konseling psikologi. Awalnya layanan kami hanya berupa assessment ya, lalu kemudian program terapi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing klien. Seiring waktu berjalan, ternyata kebanyakan itu adalah yang kami layani itu adalah siswa baik beragam usia ya, mulai dari anak-anak sampai dewasa yang autistik ya. Jadi artinya yang memiliki kondisi ASD atau spektrum autism spectrum disorder. Mulai dari usia termuda 2,5 tahun sampai usia 30 tahun. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu karena terapi berlangsung, orang tua bertanya juga karena banyak dari mereka yang tidak memiliki persekolahan yang mumpuni ya, karena kemudian sangat susah untuk kemudian mencari persekolahan di Jakarta yang bisa dibilang autism friendly. Jadi ada sekolah tapi guru yang menangani autis itu hanya satu, atau mungkin ada sekolah yang guru autisnya itu keliling. Jadi satu guru melayani katakan beberapa sekolah seperti itu. Jadi ada jadwalnya. Akibatnya banyak orang tua yang kemudian mengeluhkan hal ini, bertanya, bisa nggak kalau sekiranya dibuatkan program terapi yang dibundling dengan program pendidikan. Akibatnya kami membuat program pendidikannya sampai ke jenjang SMA, ya, kesetaraan, paket A, paket B, paket C. Lalu waktu berjalan, kemudian didapati beberapa kondisi, yaitu adalah banyak daripada siswa, orang tua siswa, yang kemudian mengeluhkan bahwa anaknya itu tidak bisa makan bahan pangan yang umumnya kita makan setiap hari. Jadi ada yang contohnya adalah kalau makan ayam ayam biasa ya, ayam broiler, itu langsung memunculkan respon alergi. Ya. Ada juga yang intinya adalah
makanan yang mereka bisa makan sangat terbatas karena sangat sensitif sekali. Nah, dari sesi inti tersebut ya, kemudian kami membuat suatu terobosan lagi, bagaimana kalau sekiranya kami mencarikan dulu, ya, mempuling terkait dengan pangan organik. Ternyata mencari pangan organik nggak segampang yang kami duga, ya. Dulu tahun 2016, 2017 itu nggak segampang saat ini, gitu ya, nggak segampang saat ini. Lalu kemudian ya terpaksa kami memprakarsai, ya udah kalau begitu sekalian sebagai bentuk terapi di alam, kenapa tidak kita juga membuat menanam dari sayur dan ternak yang sifatnya adalah organik. Awalannya itu adalah sayur dan domba. Lalu kemudian kita berjalan saat ini sayur, domba, ayam, dan juga ikan. Jadi yang mau saya sampaikan artinya adalah perkembangan kami hingga saat ini itu adalah suatu perkembangan yang sifatnya itu adalah organik, artinya berkembang sesuai dengan kebutuhan. Nah, kami tidak lain dan tidak bukan terkait dengan sesi saat ini, tujuannya hanya satu, yaitu adalah memperbesar gelombang kesadaran kesehatan pangan. Saya mau jelaskan sedikit, tahun 1988 ya, di RSCM kasus autisme tercatat baru 1. Kasus autisme per saat ini datanya tidak ada ya secara statistik, tapi kalau mengacu kepada statistik yang dikeluarkan CDC, Center for Disease Control di Amerika, itu adalah 1 dalam 54 kelahiran. Berarti kalau 1 dalam 54 kelahiran dikalikan dengan populasi di Jakarta, populasi di Indonesia, berarti kurang lebih estimasinya ada 4 jutaan. Dan 4 jutaan individu yang autis ini tidak terlokalisir di Jakarta saja. Bayangkan, ada juga kami menerima laporan anak-anak autis yang di daerah 3T, ya, terluar, mungkin terpencil dan apalagi ya 3T lah, daerah 3T. Dan mereka mengeluhkan tidak ada sarana untuk menangani anak mereka. Nah, jadi akibatnya apapun upaya yang bisa kami lakukan untuk bekerja sama untuk menyebarkan bentukan baik dari pangan organik ataupun dari terapi autis, kami sambut benar-benar dengan lapang dada, dengan tangan terbuka, karena kami ingin supaya individu autistik di Indonesia itu terlayani dengan sebaik mungkin. Oke, kini saya akan share screen saya. Pokok pembahasan kali ini kita akan membahas ada 2, yaitu adalah terkait dengan prinsip dan aplikasi peternakan organik. Seperti yang tadi kami sampaikan, bahwa peternakan organik yang namanya farming itu kan adalah make use of soil potential, baik yang di atas tanah atau di bawah tanah. Jadi dengan demikian kalau kita mendefinisikan farming itu kemudian di Indonesia kan, itu bisa artinya sangat luas, baik itu masuk juga yang namanya peternakan, baik itu juga masuk juga yang namanya pertanian. Jadi nggak bisa hanya didefinisikan sekelumit artiannya adalah yang namanya farming itu adalah hanya pertanian, tidak seperti itu. Kali ini kita membahas untuk peternakannya dulu. Insya Allah kalau animonya bagus, ya ke depan kita akan bahas terkait dengan pertaniannya. Oke, jadi seperti yang bisa dibaca di sini, foodborne illnesses are widespread and costly. Millions of illnesses and thousands of deaths in US each year can be traced to contaminated food. Jadi artinya adalah bahwa kebanyakan daripada penyakit yang ada saat ini tidak lebih dan tidak bukan adalah karena kontaminasi makanan. Nah, nanti seperti apa prosesnya kita akan bahas di dalam seri webinar ini. Sebelumnya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Novi, nama saya adalah Yovan P. Putra, dan saat ini saya berprofesi sebagai profesional autism specialist di Total Mind Learning. Oke, sebelumnya kalau sekiranya Bapak dan Ibu ingin melakukan agribisnis, ya, ingin terjun untuk menjalani agribisnis, utamanya agribisnis organik, gitu ya, itu harus bertanya dulu. Jadi melakukan yang disebut sebagai
istilahnya assessment dulu ya, kita melakukan self assess dulu. Nomor satu adalah apakah Anda senang bekerja outdoor. Nanti saya jelaskan tidak melulu mereka yang lulusan sarjana pertanian, peternakan dan area terkait itu cocok untuk melakukan peternakan organik atau pertanian organik. Ditambah tani ternak organik ini adalah bidang yang sangat apa istilahnya labor intensif ya. Jadi karena kita nggak pakai semprotan, karena kita nggak pakai pestisida, maka semuanya dilakukan secara manual. Jadi itulah sebabnya kita harus bertanya dulu pada diri kita, ya, apakah kita nyaman bekerja outdoor? Apakah nyaman kita bekerja outdoor? Untuk individu autistik karena mereka kurang nyaman berinteraksi, ya kurang nyaman bukan berarti tidak bisa ya, kurang nyaman atau preferensinya adalah berinteraksi dengan non manusia, baik hewan, padat atau tumbuhan, maka agribisnis itu adalah sebenarnya salah satu profesi yang cocok untuk mereka, ya. Dan kalau sekiranya disimak di dokumen COL ya, Critical Occupation List tahun 2020 ya, yang itu adalah assessment yang dibuat oleh Bank Dunia untuk Indonesia. Ada 35 profesi, ya di Indonesia yang 5-10 tahun ke depan itu akan sangat kekurangan. Itulah sebabnya kenapa disebut critical occupation. Dan nomor satu, percaya atau tidak, di negara agraris ini justru yang kekurangan nomor satu itu adalah yang disebut sebagai agriculture and plantation managers. Jadi kita kekurangan yang namanya manajer-manajer terkait dengan pertanian peternakan. Yang bisa nanam banyak, tapi yang bisa kemudian berpikir rekayasa industrinya untuk kemudian menciptakan pangan yang sehat dan murah itu sedikit. Itulah sebabnya kenapa saat ini melalui program Supported Employment kami mengajarkan kepada dewasa berkebutuhan khusus bagaimana untuk berkecimpung di bidang agribisnis. Nomor dua, kita harus, kalau Anda tertarik untuk menyelami agribisnis, Anda juga harus bertanya juga pada tingkatan resikonya. Ya, Anda seberapa tahannya risiko terhadap agribisnis. Yang namanya pertanian, peternakan itu adalah tidak bankable. Saya ulangi, tidak akrab dengan yang namanya bank. Ya, jadi bank kurang terlalu tertarik untuk mensupport. Katakan ada KUR, tetap harus ada yang menjamin. Jadi maksudnya artiannya adalah bahwa kalau sekiranya Anda memang mau terjun ke bidang agribisnis, maka otomatis Anda harus memiliki ketahanan atau daya tahan terhadap risiko finansial. Seberapa banyak atau seberapa jauhnya Anda bisa menahan daripada risiko finansial. Kenapa bank kemudian tidak user friendly terkait dengan atau tidak friendly terhadap agribisnis? Karena bank di Indonesia, perbankan di Indonesia itu berorientasi pada yang disebut sebagai pembayaran ya, yang sifatnya tertib ya, cash flow-nya terus bagus. Sementara kalau di bidang pertanian, cash flow itu tidak menentu, kadang bagus, kadang tidak. Jadi tidak ada yang namanya libur bayar, ya. Tidak ada libur bayar seperti katakan misalnya di Thailand. Di Thailand itu disupport. Itulah sebabnya pertanian di Thailand lebih maju dibandingkan pertanian di Indonesia, gitu ya. Nah, dan juga kita harus berani untuk total all in. Ya, total all in. Kenapa? Karena nanti kalau di pertanian organik ada 4 musuh utama yang nggak bisa dihadapi oleh para petani konvensional. Ada 4. Nomor 1 itu adalah cuaca. Cuaca nggak bisa dihadapi oleh petani konvensional. Cuaca hanya bisa dihadapi oleh katakan namanya greenhouse. Dan untuk bikin greenhouse seperti yang Anda bisa lihat di YouTube itu butuh biaya. Petani nggak akan mampu. Nomor 2 itu adalah dari greenhouse lalu hama. Itulah sebabnya kalau seumpamanya hama, katakan Anda menanganinya itu adalah dalam satuan 5.000 meter persegi saja, lalu kemudian Anda menangani secara organik, itu pasti akan berat sekali. Anda harus mulai mempekerjakan orang atau membuat sistem yang bisa untuk Pak Yovan, nge-freeze ya Pak?
Halo Pak Yovan. Sepertinya sinyalnya Pak Yovan sedang tidak baik. Sepertinya terputus ya Bu ya. Ya, betul, terputus Pak. Boleh diulang lagi Pak poin yang tadi Oke, mengenai hama. oke. Oh ini dia. Ya, jadi 4 tantangan yang dihadapi itu adalah mulai dari hama, lalu cuaca, lalu kemudian harga, ya, hama, cuaca, harga. 3, ya, hama, cuaca, harga. Itu yang kemudian harus ditangani oleh petani. Kalau sekiranya Bapak Ibu sekalian misalnya gitu ya bermain pada tingkatan pertanian konvensional ya, misalnya petani itu kan kalau butuh dana pasti minjamnya mungkin dengan pengepul ya. Misalnya pengepulnya dia datang, dia butuh nanya sama petaninya butuh dana berapa, oh sekian, oke dibayar. Tapi nanti kalau sekiranya sudah panen, jualnya harus ke saya pada harga sekian. Katakan misalnya pakcoy. Kalau pakcoy di tingkat petani konvensional mungkin harga maksimalnya 2.000 ya, 2.000 per kilo. Mereka nanam, setelah mereka tanam kemudian mereka panen kan. Ketika panen si pengepulnya ini bisa datang lalu kemudian bilang bahwa ini yang supply pakcoy ke saya kebanyakan. Jadi saya akan ambil harganya 500. Kalau nggak mau ya bawa sendiri ke pasar. Ya akibatnya petani nggak punya pilihan lain ya terpaksa mereka jual begitu saja kepada itu harganya, jadi dari situ aja udah kelihatan floating ya, floating. Sementara ketika dibawa ke pasar induk ya harga tuh cenderung tetap, pakcoy mungkin sekitar 12.000 sampai 15.000 ya kalau per kilo gitu ya, 12 sampai 15.000. Loh kok bisa dibuat seperti itu? Kenapa? Karena harga itu baru keluar malam. Jadi artiannya harga bisa dibuat tetap, cenderung tetap. Kalau pasokan tuh banyak ya dibuang. Jadi pada saat dulu kita melihara domba ya, kami banyak mengambil sayur-sayur yang masih bagus-bagus ya dari pasar. Untuk kami cuci, kami rebus sedikit dengan air panas ya, kami siram dengan air panas dan diberikan ke domba gitu ya. Jadi poinnya artinya adalah seperti yang kita sudah lihat daripada transaksi atau hubungan transaksional atau hubungan industrial ini, yang dirugikan pasti petani. Yang diuntungkan pasti adalah middleman yang di tengah-tengah. Tapi itu kabar dulu ya, kabar dulu. Kabar sekarang dengan adanya internet dan marketplace, mestinya situasi berubah. Ya, jadi tantangan kita saat ini adalah bagaimana digitalisasi dari para petani, ya, literasi digital daripada para petani. Oke, nah terus itu kan mungkin sebagian dari Anda berpikir ya itu kan urusan petani, urusan sama gua apa? Ya, yang namanya manusia kan pasti mau untung dong. Jadi akibatnya petaninya itu menyadari permainannya seperti ini, ya udah kalau begitu yang gampangnya aja. Bagaimana gampangnya? Dia semprot aja dengan kimia. Sret, dia semprot semua dengan kimia. Maka akibatnya dia bisa nanam dan dia sambil kemudian menjadi tukang lain atau mengambil pekerjaan lain. Contohnya misalnya apa? Misalnya ya jadi tukang bangunan atau jadi tukang kayu atau jadi tukang batu atau jadi tukang angkut ya. Yang tidak harus dia hadir ke lahannya. Nah, yang dirugikan siapa kemudian dalam konteks seperti ini ya konsumen. Konsumen kemudian dirugikan kenapa? Karena kandungan chemical di dalam apa sayur atau bahan pangan tersebut sangat tinggi. Dan seperti nanti Anda ketahui, kandungan kimia di sayur dan antibiotik di pangan daging yang Anda makan itu sangat mengganggu keseimbangan mikroorganisme di usus. Ya, kalau anak autis tuh atau manusia pada umumnya punya 2 otak yang disebut ENC dan INS dan CNS ya, enteric nervous system dan central nervous system. Ya, jadi akibatnya kalau sekiranya keseimbangan organisme itu rusak di usus, nanti bisa mengakibatkan yang namanya dysbiosis ya, atau yang ujung-ujungnya leaky gut. Dan kalau udah leaky gut itu nggak jauh nanti setelahnya. Banyak sekali kejadian seperti saat ini itu yang banyak adalah penyakit autoimun. Ya, dan kalau Anda trace autoimun, penyakit autoimun, nggak jauh dan nggak bukan itu adalah larinya adalah ke penyakit yang disebut tadi leaky gut itu, yaitu artiannya adalah terterabasnya
ya jaringan atau saringan semi permeable di usus, ya, yang menyebabkan kemudian bakteri itu bisa pindah ke darah. Nanti saya akan berikan slide. Oke, jadi kenali potensi komoditi, ya. Anda mau jualan apa? Anda mau fokus pada ternak atau Anda mau fokus pada sayur? Tapi harus dicatat ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau yang namanya pertanian organik sudah pasti dia itu adalah integrated farming. Kenapa integrated farming? Karena sudah pasti tani ternak yang terpadu. Karena kalau seumpamanya ternaknya pasti dia makannya, kalau Anda bertani pasti karena dia nggak bisa pakai pupuk sembarangan, maka pasti pakai kohe atau kotoran hewan. Nah, kalau sudah pakai kotoran hewan, hewannya makannya pasti adalah dari apa yang Anda kasih. Dengan demikian si sayur mensuplai makanan ke hewan, hewannya mensuplai kotoran atau pupuk ke sayur. Usahakan walaupun kecil, karena ketika di agribisnis ini resikonya besar sekali. Pada saat awal pandemi, perdombaan kami itu merugi, ya, karena prioritas orang pada saat itu tidak pada awal-awal pandemi tidak pada kurban, ya. Jadi akibatnya dia persiapkan secara matang analisa Anda dalam membaca situasi, ya. Apakah itu akan menguntungkan atau potensi resikonya seperti apa, dan kemudian ya coba siapkan mitigasinya, bagaimana caranya menangani daripada resiko tersebut. Catat, analisa, dan optimalkan, mulai saja dari yang kecil, lalu kemudian mencatat, perhatikan di lapangan, dan optimalkan. Penting saya mau sampaikan bahwa peserta training kami ada salah satunya adalah dari lulusan akuntansi. Nggak ada kaitannya sama sekali. Nggak ada kaitannya sama sekali dengan peternakan pertanian. Namanya Fahmi. Dulu waktu dia bergabung itu adalah masih kuliah, belum selesai skripsinya, tapi dia suka sekali dengan pertanian. Peternakan. Lalu kemudian sekarang dia sudah bisa membuat dua, ya, yaitu adalah kandang sendiri dengan 4.000 ekor ayam, ya, organik, dan juga perusahaan herbal untuk ayam, namanya Herbacik, ya. Kalau Anda cek di internet, Herbacik itu pemiliknya itu adalah Fahmi. Beliau itu adalah salah seorang peserta yang dulu kami coaching terkait dengan agribisnis organik, ya. Nah, jadi sadari dulu seberapa kekuatan mental atau seberapa kesiapan Anda dalam menahan resiko. Ingat, kalau agribisnis ini sangat rentan sekali terhadap resiko, gitu ya. Anda sudah capek-capek nanam, tiba-tiba ada serangan hama, gitu kan, atau apa, bisa tergulung semuanya. Gitu. Bapak Ibu sekalian, jadi organic farming itu fondasinya ada 6, ya. Mulai dari integrated farming tadi yang saya sudah sampaikan, tani ternak terpadu, ya, karena kan pasti yang namanya pertaniannya ambilnya dari kotoran hewan, lalu kemudian hewannya makan dari sayur yang Anda tanam. Organic biofertilizers berarti pupuknya itu adalah pasti dari kohe. Crop rotation, jangan lupa yang namanya pertanian organik membutuhkan yang namanya crop rotation. Nggak bisa ditanamin kangkung terus. Dia harus pindah, habis kangkung tanamin bayam, habis bayam tanami apa. Kalau kami berfokus hanya pada tanaman maksimal 40 harian, ya, 40 harian. Lalu integrated weed management. Jadi gulma, ya, itu artinya menggunakan cap jempol, ya, cap jempol. Ya, ambilin. Ya, rajin ke lahan, ya. Tapi saya menemukan juga bahwa yang namanya pertanian itu bisa sebagai pekerjaan yang terapeutik. Jadi artinya menyehatkan secara mental dan secara fisik juga bagus, gitu. Integrated disease management, salah satunya adalah untuk hewan. Itulah sebabnya kenapa pencegahan dalam organik itu adalah pencegahan, karena dalam konteks hewan, yaitu adalah dia tidak bisa menggunakan yang namanya antibiotik, ya. Tidak bisa pakai antibiotik, tidak bisa pakai hormon pertumbuhan, tidak bisa pakai vaksin, ya. Jadi mau nggak mau mainnya itu adalah di pencegahan, kebersihan harus bagus, lalu kemudian pasokan empon-empon, ya, itu harus bagus, mulai dari jahe, kunyit, dan temulawak. Itu selalu kita bikin masakan, kita godok airnya untuk minum. Jadi supaya mereka memiliki kekuatan. Dan yang terakhir adalah integrated pest management, atau hama-hama, mulai dari hama tikus, hama yang lain, ya. Itu kita juga harus melakukannya, bisa dengan menggunakan misalnya daun sari, daun mindri, ya, sari daun mindri,
atau pohon sengon itu ya, itu bisa dilakukan ke daunnya. Nah, prinsip organic farming itu adalah biodiversity, artinya mempertahankan biodiversity, sustainability, ya, natural plant nutrition, natural pest management, dan integrity. Integrity. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kan adalah ketika Anda mengklaim diri Anda itu adalah pertanian organik, tetap ya walaupun kemudian ada yang namanya sertifikasinya, tetap kan yang menyadari bahwa Anda melakukan sesuai dengan standar SOP-nya kan Anda sendiri. Jadi integritas Anda yang kemudian garda terakhirnya gitu loh. Ya, garda terakhir. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk benar-benar bekerja keras supaya menjaga kualitas produk ayam yang kami hasilkan. Kalau kami saat ini fokusnya adalah ayam kampung ya. Ayam kampung dan pertanian sayuran gitu ya. Metodenya tadi kita udah bahas ya, organic pest control, soil quality. Bagus juga kalau Anda bisa misalnya menggunakan BSF ya. Kalau bisa menggunakan BSF itu bagus juga untuk pakan daripada hewan ya kan, pakan daripada ternaknya. Tapi harus dicatat bahwa ayam atau ternak atau siapapun itu organisme nggak bisa terlalu banyak protein. Anda harus tahu bagaimana memix daripada, harus ada hitung-hitungannya terkait dengan mixture daripada istilahnya komposit feed, pakan komposit yang Anda buat. Kalau terlalu banyak protein bisa mencret nanti, malah mendatangkan masalah gitu ya. Jadi harus tahu terkait dengan komposisinya. Banyak, nggak usah khawatir. Saat ini sumber dayanya banyak sekali, sangat banyak sekali. Di YouTube banyak sekali. Obat cacing untuk ayam yang alami juga Anda bisa pakai, yang namanya contohnya adalah sari daun pepaya. Boleh airnya, boleh juga daunnya, karena pepaya itu mengandung pektin. Jadi dia itu memecah daripada yang namanya protein ya. Jadi kalau daging kan dibungkus dalam pepaya kan empuk tuh. Nah, dengan demikian itu bisa dijadikan juga sebagai obat cacing yang mana dia mengurai daripada protein si cacing ya ketika dikonsumsi oleh ayam seperti itu. Oke, vermiculture ya tentu terkait dengan membuat kultur daripada cacingan ya. Lalu kemudian earthworm juga sama ya. Ini adalah beberapa vermicompost ya, itu juga Anda bisa melakukannya, composting. Semua hal ini itu bisa, nggak usah khawatir saat ini sumber daya mengenai ini banyak sekali, tidak hanya teks, tidak hanya artikel, tapi juga videonya. Tapi tolong benar-benar perhatikan bahwa tidak semua video itu adalah seperti semudah yang Anda lihat. Kalau ada orang yang bilang bahwa bertani domba itu mudah dan menguntungkan, kayaknya Anda harus benar-benar memperhatikan dengan sangat seksama, ya, sangat seksama. Jadi harus hati-hati benar-benar. Jangan mudah langsung melihat, wow langsung masuk gitu kan. Prinsip saya dalam setiap agribisnis start small. Mulailah dari yang kecil, mulai dari kecil. Artinya Anda coba mulai dari kecil. Kalau umpamanya domba yang katakan 5 ya, Anda cobain dulu. Katakan 1 siklus, 2 siklus ya kan. Kalau domba nanti Anda misalnya mau untuk penggemukan ya, berarti maksimal 3 bulan. Di atas 3 bulan Anda pasti akan hitungannya udah nggak masuk tuh. Cobain dulu, Anda beli 5 domba anakan, lalu kemudian Anda kembangin. Apa yang harus diperhatikan? 3 kan. Kalau modal yang Anda sudah ada, proses yang kedua. Tapi yang ketiga yang nggak kalah penting, pemasarannya bagaimana tuh. Jangan sampai nanti Anda sudah bikin produk, pemasarannya susah kan gitu. Jadi 3 itu. Kalau umpamanya lancar semuanya, baru di scale up sedikit demi sedikit. Ya. Jumlahnya diperbanyak gitu ya, dan diperhatikan. Jadi selalu prinsipnya adalah mulai dari yang kecil. Pasti akan ada waktu yang Anda harus bayar. Katakan misalnya waktunya 1 tahun untuk belajar dulu. Belajarnya nggak mesti belajar dengan orang, ya bisa belajar sendiri. Tapi dari trial and error itu, Anda 1 tahun, Anda bisa tahu, oh yang namanya pertanian tuh kayak gini. Lalu di akhirnya Anda bertanya, sanggup nggak mau jalanin lagi? Ini buat Anda bukan? Kalau buat Anda lanjutin. Nah ini composting ya, kita jadi sampah-sampah ya, biomass,
habis dari potong apa namanya, potong apa istilahnya, potong ayam gitu ya, biomass-nya baik bulu baik apa kita masukin ke dalam sini. Ini bak di bawah tanah ya, bak di bawah tanah. Iya berarti digali gitu ya untuk composting ya, composting. Nanti Anda tutup ya, boleh Anda tutup ya, artiannya tanpa oksigen ya, anaerob atau aerob ya, terserah Anda. Nanti jangan lupa ciri-ciri daripada kompos itu ketika dia udah jadi, salah satunya perubahan suhu ya, jadi harus punya tuh yang namanya apa namanya tuh yang termometer buat daging tuh, diukur di situ kira-kira suhunya udah mencapai belum, udah matang belum, atau kemudian komposnya udah remah-remah belum, seperti itu ya. Karena biomass itu penting juga untuk tanah. Bulu ayam ya itu nitrogennya tinggi ya untuk apa namanya tanah. Jadi kalau seumpamanya kita habis potong ayam, bulunya nggak kita buang, kita gabungkan lagi. Nah jadi organic farming pasti menjaga kelebihannya, menjaga kesuburan tanah, bebas polusi, memanfaatkan limbah, membuka lapangan kerja baru, dan minim investasi. Sementara untuk kelemahannya juga ada. Saya bilang kelemahannya juga ada karena pasti labor intensif. Labor intensif itu apa maksudnya? Ya pasti kerjanya lebih banyak, Pak. Kerjanya pasti lebih banyak. Ya itu udah pastilah. Artinya yang namanya Anda nggak pakai kimia, maka otomatis pakai manual. Kalau pakai manual, udah pasti orangnya ya Anda harus siap-siap. Mungkin yang membantu Anda 2-3 orang, dan orang itu harus dibayar. Itulah sebabnya kenapa lahan yang biasa ditangani oleh 1 orang, kali ini 2-3 orang. Wajar kalau seumpamanya harganya juga lebih mahal. Gitu. Cenderung lebih intensif dan penggunaan zatnya tidak spesifik. Nggak bisa NPK, nggak bisa begitu. Jadi ya kita harus bikin misalnya kotoran hewannya itu dimatangkan dulu. Kita bikin bangunan khusus ya untuk rumah kotoran, di mana kita bikin bak. Nanti kayaknya ada di sini deh. Lalu kemudian atapnya kita pakai ampas daripada kaca mobil ya. Pergi ke toko bengkel-bengkel kaca mobil yang udah pecah, atapnya kita pasang pakai kaca mobil itu. Jadi matahari bisa tembus, air nggak bisa masuk. Itu kalau mau murah tuh bisa pakai itu. Tapi kalau Anda mau mahal sedikit bisa juga pakai fiberglass ya, fiberglass yang mungkin Anda tebal gitu ya. Tapi kalau mau murah bisa. Kami pakai yang itu. Kami bikin pakai kaca mobil gitu ya. Nah ini kalau chemical farming yang menggunakan kimia, aplikasi zatnya spesifik. Kurangnya apa, hasilnya pasti lebih cepat. Hasilnya relatif lebih banyak. Tapi harus dicatat ya, ada satu jurnal yang mengatakan bahwa seiring dengan jumlah yang semakin masif, tomatnya dalam satu pohon rimbunnya bisa semakin banyak, terjadi penurunan daripada kualitas rasanya. Pasti ada trade-off-nya. Kalau umpamanya kuantitasnya lebih banyak, kualitasnya pasti turun. Itu kan udah peniscayaan. Kalau kuantitasnya naik, pasti kualitasnya turun. Jadi kalau seumpamanya buahnya banyak, ya kan, tapi kualitas rasanya belum tentu sama. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa kalau chemical farming itu ya kelemahannya salah satunya adalah rasa daripada, ini yang saya baca itu adalah tomat ya, penurunan daripada rasa tomat dari tahun ke tahun. Jangan lupa polusi. Polusi juga penting tuh. Kami nggak pakai loh yang namanya kimia. Kami nggak pakai sama sekali yang namanya kimia. Tapi tetap ada kimianya. Loh kok bisa? Lah kan tetangga kami nggak pakai. Tetangga kami pakai. Yang namanya aliran air pasti masuk. Tapi tetap kalau dites kandungannya lebih sedikit. Kenapa? Karena kan tidak langsung ya, tidak langsung. Tapi ya melalui udara juga ada pindah. Melalui air juga bisa pindah. Gitu kan? Itulah mengapa inilah yang menyebabkan semangat kami, ya kan, semangat kami untuk membuat supaya gelombang kesadaran masyarakat menggunakan pertanian organik ini semakin membesar. Harapannya supaya apa istilahnya, perusahaan-perusahaan kimia yang menghasilkan zat-zat yang membahayakan ya tanah ya itu bisa nggak ada demand-nya lagi ya, demand karena nggak ada demand-nya maka ya dia akan berhenti. Ya, petani kan kalau mau menghilangkan yang namanya rumput nggak pakai dicongkel, nggak pakai dibalik ya tanahnya, ya langsung aja pakai kimia, contohnya Roundup. Ya, tapi kan
dia tidak tahu tuh dampak daripada penggunaan itu ke tanah itu seperti apa. Ya. Ingat, makanan itu yang kita makan ujung-ujungnya itu adalah, ingat, ketika kita makan buat bukan, kita makan bukan buat diri kita, bukan, salah. Kita tidak pernah makan buat diri kita. Kita makan untuk bakteri di dalam usus kita. Bakteri itu nanti ada dua. Ada bakteri bagus, ada bakteri jelek. Bakteri bagus makannya dari fiber. Bakteri jelek makannya dari gula. Kalau Anda terlalu banyak makan gula, ya akibatnya banyak juga bakteri yang bisa makan di situ. Tapi sayangnya Anda menyuapin bakteri yang jelek. Nah, fiber itu sayur. Nah, kebayang nggak kalau sayurnya itu menggunakan kimia, pestisida, ya tentu akan mengganggu daripada keseimbangan mikroorganisme di saluran cerna kita itu. Eutrofikasi, pencemaran air itu luar biasa tuh, ya kalau kimia itu. Itulah sebabnya kenapa kami harus membuat yang namanya filter air, ya filter air dengan indikatornya adalah ikan. Jadi nggak bisa langsung pakai air sungai, ya air sungai itu harus masuk ke bak, satu bak, lalu bak itu diisi ikan atau dialirkan ke ikan. Kalau ikannya mati berarti air itu walaupun jernih tapi itu ada kimianya, ya itu harus diketahui. Penumpukan daripada pestisida harap dicatat apa namanya antibiotik. Kalau seumpamanya hewan, ada aturan penggunaan antibiotik. Kalau seumpamanya Anda mau potong hewan kurban gitu ya, semalam sebelumnya itu nggak boleh dia menggunakan antibiotik. Kenapa? Penggunaan antibiotiknya itu tentu dia itu akan pindah ke dalam sistem kita. Dan semua yang namanya antibiotik itu susah disekresi untuk kemudian keluar daripada sistem kita. Terjadilah penumpukan. Wajar kalau kemudian muncul penyakit-penyakit, muncul gangguan-gangguan. Kalau concern kami yang kami perhatikan salah satunya adalah autisme. Nah, jadi kalau Anda bandingkan antara organik dan chemical farming, kita sudah bisa lihat menjaga kandungan nitrogen, ya kan? Jadi ini kalau chemical emisi nitrogen akibat aktivitas mikroba yang menggunakan nitrogen non-organik. Dan ini erat kaitannya dengan yang namanya global warming, ya, daripada emisi nitrogen ini. Aktivitas mikroba lebih aktif, sementara aktivitas mikrobanya lebih rendah, ya untuk chemical, karena kan kita lebih banyak menggunakan mikroba, ya, gitu. Jadi mulai menggunakan berbagai hal-hal yang sifatnya alami lah ya, yang ada di dalam tanah. Kehilangan nutrisinya lebih rendah. Oh iya, kehilangan nutrisinya lebih rendah, itulah sebabnya rasanya berbeda. Nah, ini terkait dengan kehilangan nutrisi ini kami mau uji coba. Nanti untuk 10 orang kami siapkan paket, ya kan, ayam dan sayur yang nanti siap dikirimkan ke alamat daripada Bapak Ibu sekalian sebagai peserta di acara ini, ya. Supaya Anda bisa menyadari juga, oh rasanya makan ayam yang aslinya ayam itu kayak gini. Makan sayur yang aslinya sayur itu seperti ini. Ya. Dan yang nggak kalah pentingnya adalah lebih sustainable. Lebih sustainable. Kenapa? Karena kita tidak merusak daripada yang namanya alam. Tujuan daripada kami membuat seperti ini itu adalah karena kita sebenarnya cuma punya satu bumi. Punya satu bumi. Artinya kalau semakin banyak orang yang kemudian, dan kalau seumpamanya kita berpikir, oh kalau seumpamanya kita membuat webinar terkait dengan organic farming, maka otomatis nanti akan banyak pembelinya. Nggak akan mungkin. Kenapa? Karena organic farming itu pasti memiliki yang namanya skala maksimumnya. Loh kok bisa? Ya kan manual. Jadi nggak beda dengan yang namanya menggunakan kimia yang bisa di scale up semaksimal mungkin karena sifatnya tinggal disemprot aja. Manusia pasti ada keterbatasan waktu, tenaga, atensi. Jadi udah pasti dia itu akan ada batasan di mana maksimumnya kita mensuplai daripada pangan organik itu sendiri. Dengan demikian solusinya apa? Solusinya adalah kami mau menggugah supaya yuk kita sama-sama bertanam. Ya kan? Bertanam apa? Bertanam sayuran organik atau beternak organik gitu ya. Dengan demikian kita bisa menjamin bahwa pangan yang kita konsumsi itu adalah lebih sehat gitu ya.
Nah, ini dia. Ini, jadi kalau mau yang aman benar-benar sustainable adalah seperti di natural, ya, natural system. Natural system itu contohnya apa? Hutan. Hutan nggak ada yang ngasih pupuk tapi subur. Hutan nggak ada yang ngasih pupuk. Apa ada orang mupukin hutan? Nggak ada. Hutan tapi subur. Karena itu natural system. Tapi ya tentu sulit ya, artinya untuk kemudian memilih dan memilah, ya kan? Artinya produk-produk apa yang mau lebih diperbanyak. Kalau di hutan kan semuanya ya apa yang ada itu yang dikonsumsi itu. Sebaliknya kalau organic farming itu adalah setengah-setengah, potentially sustainable. Tapi kalau chemical udah pasti unsustainable. Nah, inilah sebabnya kita sebenarnya organic farming, saya mau menempatkannya ke dalam kerangka. Kerangka apa? Kerangka berpikir bahwa organic farming nggak sepenuhnya bagus juga sih. Kenapa? Karena kan artinya dia di tengah-tengah. Kalau mau yang bagus benar-benar ya kayak yang sifatnya natural, misalnya contohnya di hutan. Nah, salah satu daripada kalau kita bicara ternak organik itu ada yang disebut sebagai prinsip animal welfare. Animal welfare itu artinya adalah pemeliharaan ternak tuh harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau misalnya domba tuh nggak boleh Anda angkat di sini nih. Nggak boleh Anda angkat di sini. Dia tuh harus digendong begitu dari bawah. Nggak boleh Anda angkat begitu. Ya, nggak boleh diangkat begitu. Tapi dari bawah bawahnya. Contohnya itu adalah domba. Produksi peternakan berkaitan dengan lahan, ya, menjamin kesejahteraan dan kenyamanan ternak. Jadi ternak itu juga harus ada yang namanya lahan atau yang cukup, gitu ya. Kecuali kalau sekiranya ada area yang berbahaya. Contohnya adalah kalau di tempat kami itu kan masih ada yang namanya anjing liar. Itu artinya tentu kita harus membuat yang namanya precaution, ya, artinya tindakan pencegahan, gitu ya. Jadi kalau herbivora harus memiliki akses ke padang rumput, hewan lain harus memiliki akses ke lahan terbuka. Prinsip peternakan organik itu adalah jumlah ternak harus dijaga, kapasitasnya, produksi pakan, ya, kesehatan, keseimbangan, dampak lingkungan, gitu ya, dampak lingkungan. Jadi kalau kita beternak itu kan pasti nanti akan ada limbahnya tuh. Nah, Anda harus pikirkan juga limbahnya ini. Jadi nggak bisa kita hanya maksimalkan. Ada suatu tempat di Depok sini, dia buka peternakan di perumahan, ya. Awalnya kecil, peternak telur, ya, ternak telur. Awalnya kecil. Seiring dia usahanya bertambah, ternaknya makin besar. Nah, ketika ternaknya makin besar, dia kebingungan mau buang kotorannya kemana. Dulu awal-awal kalau masih sedikit, masih 100, dia buang ke aliran sungai. Nah, sekarang seiring ternaknya semakin banyak, ya, dan itu di perumahan pemukiman yang padat, akibatnya dia kebingungan sendiri. Nah, itu jadi harus perhatikan juga dampak lingkungannya. Itu kan, itu dia produksi telur. Pengelolaan ternak organik, ya, pembibitan alami, minimalkan stres, ya, minimalkan stres, mencegah penyakit, ya. Salah satunya adalah tadi penggunaan pon-pon, hindari penggunaan kemoterapika, pakan ternak dari hewan nggak boleh hewan makan hewan. Artinya dia itu istilahnya menjadi kanibal, gitu ya. Itu kita sangat hindari sekali, ya. Jadi ini masih kontroversi, ya, apakah tepung tulang itu boleh dimasukkan ke dalam ransum apa namanya pakan atau enggak, gitu ya. Tapi kalau kami tidak menggunakannya seperti itu. Menjaga kesehatan dan kesejahteraan ternak. Semua bahan dan produk yang dihasilkan bukan dari rekayasa genetik. Itu juga harus diperhatikan. Pemeliharaan, ya, sekarang. Kondisi kehidupan dan pengelolaan lingkungan harus mempertimbangkan kebutuhan perilaku spesifik ternak. Dia harus bebas bergerak. Nggak boleh karena untuk keuntungan Anda maksimalkan kandangnya. Akibatnya dia nggak bisa bergerak. Coba perhatikan kalau di peternakan ayam, ya, kalau ayamnya pincang, ya, itu salah satunya adalah karena keinjek-injek. Kenapa kok bisa keinjek-injek? Terlalu penuh, ya, karena terlalu penuh. Jadi akibatnya ayam tidak bisa bebas bergerak. Ya. Itu jadi tidak memenuhi prinsip animal welfare. Memfasilitasi kelompok ternak sejenis, mencegah perilaku abnormal, luka dan sakit, ya. Jadi harus segera. Kalau seumpamanya ada yang luka karena kejepit, ya, kalau di ayam kampung utamanya, dia ngeliat darah pasti akan patokin. Jadi kalau ada yang berdarah ya kita harus pisahin. Kita harus punya kandang khusus yang namanya kandang untuk apa istilahnya yang sakit, gitu ya, pemulihan.
memberikan ruang yang cukup untuk menjaga bila ada kebakaran atau rusaknya fasilitas fisik. Nah, ini dulu kandang domba itu seperti ini. Nah, ini adalah anak autis ya, yang kemudian kami berikan akses. Dalam wujud apa? AAT, Animal Assisted Therapy. Anak-anak autis itu kemudian dia belajar emosi, empati ya, dengan berinteraksi dengan hewan. Ini ya, dipelihara dalam kondisi lokal, ya, pemilihan bibit dipelihara dalam kondisi lokal dan sistem yang organik. Jadi kalau sekarang misalnya Anda mau masuk ke apa namanya, peternakan organik, tapi saya nggak bisa membibitkan, ya udah Anda beli aja. Kalau Anda membeli, lalu kemudian Anda beli bibit, katakan bibitnya itu katakan misalnya adalah bukan organik, tapi kalau kondisinya itu lokal dan sistemnya organik, maka produk yang dihasilkan masuk tetap ke dalam produk organik. Ya, karena artinya kan nature versus nurture-nya, faktor nurture-nya, faktor pengembangannya itu lebih besar dibandingkan, kalau saya nggak salah 66% ya, dibandingkan nature-nya. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa kalau seumpamanya Anda, saya membeli bibit, saya nggak tahu apakah itu organik atau enggak, tapi Anda yakin dan Anda sudah disertifikasi praktek Anda itu adalah organik, maka produk yang Anda hasilkan adalah produk organik. Gitu, ya, Anda bisa tanya kepada yang mensertifikasi. Vitalitas dan ketahanan terhadap penyakit, bebas dari penyakit tertentu. Nah, tidak menggunakan transfer embrio atau menggunakan hormon yang penggunaan hormon reproduksi. Itu ya, hormon reproduksi tidak diperkenankan. Ya. Jadi ya alami ya, yang alami. Itu sebabnya kenapa jumlahnya sedikit. Ya. Itu yang menyebabkan kenapa jumlahnya sedikit. Lahan pakan, ya. Jadi konversi lahan, misalnya Anda punya lahannya ini Anda beli sebelumnya adalah lahan non organik, gitu ya. Lalu kemudian Anda membuat itu menjadi organik, gitu ya. Maka itu adalah ternaknya itu lahan itu harus dikonversi, ya, harus dikonversi lahan tersebut. Ternak yang dibawa ke produksi organik dapat merumput di padang rumput transisi tahun ketiga sampai akhir trimester ketiga, ya, trimester kedua. Jadi ada masa kalau saya tidak salah 2 tahunan, di mana artinya lahan tersebut harus benar-benar bebas daripada zat kimia. Ya, itu yang kemudian baru bisa dikatakan bahwa lahan tersebut sudah memenuhi standar organik. Ya, nggak bisa langsung. Gitu. Lahan organik plus sumber ternak, lahan organik plus sumber ternak non organik, ya, ternak menjadi ternak dan produk organik. Kalau domba itu 6 bulan. 6 bulan itu maksudnya apa? 6 bulan dia harus berada di situ sampai Anda itu kemudian panen. Domba itu harus dikembangkan di situ selama 6 bulan, baru kemudian bisa dibilang domba organik. Kalau ayam ya dia harus umur hidup. Kenapa? Karena kan ayam lebih singkat masanya. Nah, ini kan dibiarkan begini. Selain bisa untuk menjadi sarana terapi buat anak-anak, ya. Jadi setiap Sabtu Minggu kami membuka layanan terapi untuk anak-anak autis, ya. Tapi juga ternak pun juga bebas bergerak, flexing, ya, dia supaya bisa bergerak, ototnya juga bisa bergerak. Ini yang tadi saya bilang, filterisasi empirik. Jadi air sungai masuk ke dalam bak ini dari bawah ya, ada alirannya dari atas dari bawah itu kita bisa masukkan alat selang air sungai. Lalu dari sini keluar. Ini ditutup aja pakai jaring supaya nggak kotor. Tapi poinnya adalah inilah bak filter. Masukin aja ikan di sini. Kalau ikannya hidup ya berarti aman. Tapi kalau ikan yang ngapung ya berarti airnya itu mengandung sesuatu. Walaupun jernih, dilihat tuh jernih. Ransum itu harus dari bahan yang organik. Kalau ruminasia itu yang merumput ya, artinya yang multigastrik, yang lambungnya banyak ya. Itu artinya ransumnya 85% harus berat kering, 85% berat kering organik, 85%. Kalau non ruminasia itu 80% berat keringnya harus organik. Bila tidak tersedia, dapat menggunakan pakan non-organik, ya, pakan non-organik, asalkan non-GMO, ya, pakan non-organik, asalkan non-GMO.
Imbuhan pakan, ini bahan penguat ya. Bahan baku pakan yang tidak mengandung nutrisi namun dapat meningkatkan produktivitas, kualitas produk ternak, daging, telur, susu, kulit, bulu ya, efisiensi penggunaan pakan dan meningkatkan kesehatan hewan. Ini bahan penguat. Misalnya ampas kopi nggak bisa pakai ya. Ya. Jadi bahan pengikat, wujudnya nih ya, yang nama imbuhan, tambahan gitu ya, bisa bahan pengikat, pengemulsi, penstabil gitu kan, atau antioksidan, tapi harus pakai bahan alami. Pewarna juga boleh, perasa juga boleh ya. Kalau perasa kami pakai garam krosok, tuh supaya dombanya lebih lahap makannya. Ya, itu nggak ada masalah. Probiotik, enzim, mikroorganisme itu juga diperbolehkan. Probiotik ya. Asal nggak pakai yang namanya hormon pertumbuhan ya. Prinsip pencegahan penyakit, pilihlah dari bibit yang bagus ya. Praktek ternaknya juga harus bagus, harus ada SOP. Ingat, kalau yang namanya peternakan organik sudah pasti kekuatannya ada di SOP. Di SOP. Dan kalau kita udah bicara SOP, udah pasti harus ada supervisi dan evaluasi. Di sini kami melakukan evaluasi setiap hari. Setiap hari kami evaluasi. Dan kenapa? Karena pertanggungjawaban. Dalam arti tadi yang dibilang integritas. Kita kan harus menghasilkan produk organik. Kita harus menghasilkan produk yang benar-benar natural. Menggunakan pakan ternak berkualitas baik dan latihannya harus teratur. Menjaga kepadatan, jangan terlalu banyak overstocking, terlalu banyak ternaknya itu. Maka membuat si ternak itu juga dia menjadi tidak nyaman. Ya. Bila masih terserang penyakit atau luka, ya maka dia harus masuk ke kandang khusus diisolasi. Kalau Anda obati, maka ternaknya menjadi tidak organik. Itulah sebabnya organik itu adalah mencegah penyakit. Pencegahan. Perangsang pertumbuhan juga tidak diperkenan. Transport itu juga harus bersih. Harus bersih. Jadi harus bebas dari kimia. Nggak bisa bawa bahan makanan tapi Anda juga bahan kimia. Misalnya Anda bawa katakan oli gitu misalnya, nggak boleh. Ya, jadi bahan artiannya transport mobil itu juga harus diperhatikan. Nanti kalau seumpamanya Anda ambil sertifikasi, pasti yang akan dilihat adalah transport juga akan dilihat kebersihan. Ya. Mengurangi stres dan luka dan penderitaan, gitu ya. Itu juga harus diperhatikan. Pernah lihat kan kalau bawa domba orang itu dibikin 2 saf, itu nggak boleh. Kalau secara organik nggak boleh. Akibatnya tadi yang saya bilang kan rata-rata orang dibikin 2 saf itu tujuannya apa? Supaya istilahnya lebih sekali angkut banyak gitu kan. Tapi itu ternyata nggak boleh. Jadi harus bawa ya sedikit gitu kan. Secukupnya gitu. Yang penting hewannya masih bisa bergerak. Ya. Penyembelihan ternak harus secara baik. Kalau artiannya secara organik ya juga harus secara halal. Kalau halal itu artinya selain sesuai dengan aturan tapi juga harus bersih. Dalam arti bersih itu bisa langsung disantap. Dalam artinya tidak perlu ada proses pencucian lebih lanjut. Jadi artinya kalau Anda mau langsung masak juga bisa gitu ya. Jadi kita pada saat ambil sertifikasi halal ya itu sangat ditekankan sekali gitu. Bukan hanya prosesnya itu halal tapi juga produknya harus bersih. Gitu. Minimalkan stres dan penderitaan. Maksudnya apa? Menyembelih hewan nggak boleh kelihatan hewan lain. Itu contohnya kan stres. Jadi menyembelih ayam ya itu harus di ruangan khusus. Nggak boleh. Sesuai dengan cara yang ditetapkan. Ya, jadi kan kalau di pasar-pasar tuh ayamnya di situ dipegang gitu ya, terus di shred gitu kan, ayam yang lain melihat. Nah itu kalau mengacu kepada prinsip organik tidak diperbolehkan. Ya itulah sebabnya kenapa kami kalau panen ayam itu pakai kon, ada konnya dimasukkan ke ayamnya ke bawah gitu ya. Lalu ruangannya khusus dan itu ketutup. Jadi dengan demikian ayam pun juga yang dalam antrian tidak melihat ayam yang disembelih. Kandang dan peralatan yang digunakan harus bersih, ya, bebas kuman, ya.
kembali lagi Bapak Ibu sekalian, kekuatan daripada peternakan organik adalah di kebersihan, ya, karena itu mencegah penularan penyakit. Ya. Area pengembalaan kalau Anda melihara domba, kambing, ya, itu harus juga menyediakan tempat berlindung kalau hujan, ya. Kandang unggas harus ada alas liter, ya, namanya liter. Alasnya itu biasanya kalau kami pakai serbuk gergaji, ya, itu Anda, ya, kalau kami kan banyak sawmill, jadi akibatnya ya murah, ya, tinggal bayar uang rokok. Karena mereka pun juga senang ampasnya dibawain, kami bawain ampasnya serbuk gergaji itu. Karena serbuk gergaji ini penting untuk menjadi penghangat. Jadi nanti kalau di kandang itu kasih serbuk gergaji, atasnya kasih koran, gitu ya. Jadi ketika dia kotor, sehari sekali korannya diambil, ganti dengan koran yang baru. Koran bekas saja. Kalau kami pakai koran bekas. Rantai dasar harus sesuai dengan kelompok, ukuran, dan jumlah. Ya. Tadi kembali lagi. Kalau di ayam, sistemnya itu adalah floss. Pastikan floss. F, L, A, floss. Saya inikan dulu. Saya pakai whiteboard. Kalau di ayam, itu namanya floss. Floss itu singkatan F, L, A, W, S. Feed. Lalu L-nya itu adalah light, air, water, sanitation, dan space. Ini yang diperhatikan checklistnya, ya, itu yang diperhatikan. Kalau di perunggasan. Oke, pencahayaan, ya, pencahayaan itu nggak boleh selamanya menggunakan cahaya lampu, tapi juga harus ada momen di mana dia menggunakan cahaya cahaya alami. Jadi nggak boleh cahaya alami itu maksudnya matahari. Nggak bisa selamanya menggunakan lampu. Jadi harus ada dia kena sinar matahari. Jumlah ternak tadi sudah harus dijaga, ya, kesehatannya dan kapasitasnya, pengelolaan ternak, pembibitan, minimalkan stres, mencegah penyakit, gitu ya. Dan semua bahan yang dihasilkan tidak boleh menggunakan yang disebut sebagai rekayasa genetik. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini ampas nih, kotoran. Ini atasnya nih kami pakai yang namanya kaca mobil aja. Jadi artinya ketika sinar matahari datang, ya dia langsung mengeringkan ini, ya, mengeringkan ini. Ya. Jadi ini yang kami lakukan. Jadi yang namanya kandang itu sebelahnya adalah rumah pupuk. Nih, rumah pupuknya seperti ini. Nah, itu semua dari terkait dengan mengenai pelaksanaan daripada ternak organik, gitu ya. Nah, tadi kan saya juga mau menyampaikan kenapa sih kemudian itu menjadi penting yang disebut sebagai ternak organik. Ya, kenapa kita harus mengkonsumsi pangan organik, gitu kan? Kenapa sih kita harus mengkonsumsi pangan organik? Jadi ini dia risiko kesehatannya. Jadi pestisida itu meningkatkan risiko perkembangan syaraf, demensia, Parkinson, dan kanker, gitu ya, demensia, kepikunan dini. 70% dari bahan makanan olahan mengandung GMO. Dia menyebabkan sistem kekebalan yang tertekan, repress, disfungsi reproduksi, kanker, dan lain-lain. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini di usus nih, yang kemudian tadi kita bilang bahwa ada yang disebut sebagai leaky gut, ya. Jadi awalnya adalah sebenarnya
organisme, keseimbangan, keanekaragaman mikroorganisme di saluran cerna kita terjamin, sampai kemudian ternyata karena mungkin pestisida, kimia, dan lain-lain merusak daripada keseimbangan ini. Akibatnya yang terjadi adalah muncul yang disebut sebagai kondisi disbiosis, lalu kemudian ada gangguan semi permeabel, permeabilitas daripada saluran cerna, yang menyebabkan dia bisa lari ke saluran darah. Nah, kalau bakteri ini kemudian masuk ke bakteri yang buruk ini masuk ke dalam yang disebut saluran darah, ya tentu akibatnya berbagai penyakit yang ujung-ujungnya mulai dari alergi, ya, intolerance, ya, immune system abnormalities terkait dengan yang namanya autoimun, gitu ya. Nah ini, jadi banyak sekali yang datang ke kami, ada yang kan respon terhadap autoimun beraneka ragam, ada yang kulit mengelupas, ada yang kena ke sendi, ya, yang menjadi radang sendi dan lain-lain. Tapi rata-rata kemudian sangat sangat membantu kalau dia mengkonsumsi yang disebut sebagai pangan organik. Karena ya kembali bebas dari kimia, ya, bebas dari kimia, mengembalikan keanekaragaman daripada mikroorganisme di saluran cerna. Seperti itu. Ini dampak daripada permasalahan penyerapan usus, ya, peradangan usus, sembelit, diare, dan lain-lain. Nah, ini semua materinya saya ambil di sini, jadi bisa dibaca aja nih, ya, differential immune responses and microbiota profiles in children with autism. Itulah sebabnya kalau Anda perhatikan, tadi kita bicara mengenai kenapa sih semangat kami begitu menggebu-gebu dengan yang namanya tani ternak organik. Karena manusia itu ada dua, ada yang disebut CNS, Central Nervous System, ada yang disebut INS, Enteric Nervous System. Ini dari saluran cerna. Dan ini gangguan di sini menyebabkan gangguan di sini. Gangguan di sini balik lagi menyebabkan gangguan di sini. Dia sulit konsen, gampang teralihkan, gampang terusik, gampang marah, gampang tantrum, dan lain-lain. Intinya adalah sulit untuk dia kemudian untuk bisa belajar, gitu ya, sulit belajar. Lalu ada yang bertanya sama kami, apa benar gangguan di usus bakteri kok bisa mempengaruhi kerja otak? Caranya gimana? Saya kasih contoh misalnya toksoplasma pada tikus. Kita tahunya toksoplasma pada kucing, pada tikus. Ya kan? Tikus ini kan sebenarnya adalah hewan yang sifatnya itu adalah sosial. Jadi kalau ketemu dia itu kemudian bertegur sapa dalam konteks artinya mengendus, ya, baik mulut maupun ekor daripada rekannya. Nah, pada tikus yang diberikan tokso, dia lebih aktif, dia tidak menunjukkan yang disebut sebagai gejala sosial, ya. Jadi lebih menyendiri, aktif sendiri, dan lain-lain. Tapi yang menarik adalah pada tikus yang memiliki tokso, behavior-nya juga cenderung nekat, cenderung mengambil resiko. Salah satunya adalah ketika dia ketemu kucing, dia cenderung menghadapi kucing, yang membuatnya menjadi prone, dia bilang, menjadi prone untuk to be eaten, jadi menjadi rawan untuk dimakan. Kenapa rawan untuk dimakan? Kan tikusnya rugi. Benar, tikusnya rugi. Tapi si bakterinya itu pindah ke inang yang lebih gede, yaitu adalah inangnya si kucing. Itulah sebabnya kenapa bahwa kondisi daripada INS, kondisi daripada keseimbangan bakteri di gut, ya, di saluran cerna, itu berpengaruh terhadap proses daripada di central nervous system, di otak, seperti itu. Oke, ya. Nah, ini kan tadi saya bilang brain gut. Ini berhubungan disbiosis, bakteri di usus yang nggak seimbang, kecemasan, pesimis, dan lain-lain. Disbiosis itu balik lagi penyebabnya adalah kimia, baik lagi adalah pestisida, apalagi namanya itu antibiotik, ya. Kalau antibiotik udah pasti di daging, ya, di daging biasanya. Seperti itu. Nah,
nanti akan saya share. Tapi mohon maaf, ini rata-rata adalah untuk ASD ya, autism. Jadi rata-rata kaitan kajian terkait dengan kesehatannya itu adalah larinya adalah untuk anak-anak atau autistik. Ya. Harapan kami adalah bisa kemudian prevalensi daripada autis ini bisa berkurang dengan kita menyajikan pangan organik berkualitas. Bukan dari kami, tapi artinya adalah supaya kita semua sama-sama memiliki suatu gelombang kesadaran, yuk kita nanam atau yuk kita ternak yang sifatnya itu adalah lebih alami atau lebih friendly untuk kesehatan. Ya. Jadi tadi kita bilang dysbiosis tadi bisa berpengaruh terhadap kemampuan kognisi, terganggu. Bisa. Tadi kan udah dibilangin impaired social function, yang tadinya sosial tiba-tiba jadi antisosial. Depresi pun juga bisa, anxiety juga bisa. Ini nanti Anda bisa baca semuanya. Apa yang harus dihindari? Nah ini, hindari. Sensitivitas. Hilangkan sensitivitas makan yang diketahui, susu, gluten, telur, dan lain-lain. Ya. Hindari bahan pengawet, pestisida, ya, pewarna, pengawet. Gitu. Di sesi ini juga kami ingin menerangkan pentingnya untuk mengkonsumsi whole food dibandingkan processed food. Ya. Pokoknya segala sesuatu yang sifatnya itu diproses ya dikurangi. Kenapa? Pasti ada kimianya, baik wujudnya adalah pengawet atau yang lain. Kalau ada yang namanya nutrition fact itu dihindari. Saya sederhananya kayak gitu untuk buat asupan buat diri saya. Pokoknya apa yang ada tulisan nutrition fact-nya itu pasti saya hindari. Karena yang ada tulisannya tuh kalori berapa per saji, lalu kemudian lemaknya berapa persen, apanya berapa persen. Karena kalau kita makan pisang, ya kan nggak ada kayak gitu-gituan ya. Kalau kita makan whole food yang tidak diproses kan nggak ada kayak gitu-gitu. Jadi akibatnya saya lebih meyakini bahwa itu lebih sehat ya dibandingkan yang namanya processed food tadi. Karena kalau dikaji lebih dalam lagi, tapi saya serahkan kepada Bapak dan Ibu karena ini bukan sesi tentang kesehatan, ya. Jangan sampai kemudian karena tadi ya terkait dengan terlalu banyak processed food, lalu kemudian ujung-ujungnya adalah kita mendapatkan berbagai penyakit mulai dari autoimun hingga ke insulin intolerance gitu ya. Nah, ini rata-rata khusus untuk autis dan itu hanya sifatnya adalah hanya tambahan semata. Dari saya rasa itu dulu, saya akhiri dan kita buka sesi tanya jawab dan saya kembalikan ke Ibu Novi. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Yovan. Wah, ini insight-nya banyak banget ya. Dan materi yang disampaikan tadi juga tidak hanya terkait mengenai peternakan organik atau integrated organic farm ya. Juga melibatkan apa sih efeknya kalau kita mengkonsumsi organik ya secara sekelumit, walaupun ini lebih banyak berkaitan dengan yang mengalami udah dysbiosis ya, udah ketidakseimbangan sehingga menjadi berpotensi autoimun, khususnya ya tadi larinya ke anak-anak yang mengalami masalah autisme ya. Betul. Baik, teman-teman semuanya udah menyimak materi yang disampaikan. Kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang mau bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand ataupun melalui chat. Terus seperti yang disampaikan oleh Pak Yovan tadi, ya, dari pihak TML menyediakan 10 paket berupa ayam organik plus sayur organik yang insya Allah akan diberikan kepada 10 penanya awal. Dan tapi plusnya mohon untuk ongkos kirim nanti akan ditanggung daripada pemenang ya, dari teman-teman yang mendapatkan paket tersebut. Jadi kepada teman-teman yang masih ada pertanyaan, pasti masih ada pertanyaan kan, begitu sudah dijelaskan oleh Pak Yovan, silakan menuliskan di kolom chat ataupun melalui fitur raise hand. Kita masih banyak waktunya, jadi jangan disia-siakan, mumpung di sini ada Pak Yovan yang udah praktisi ya. Oh, oke. Kepada Mbak Bella, silakan.
Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mbak Novi, Pak Yopan kesempatannya. Ya, Bu. Ini menarik banget ya Mbak Pak ya bahasan kita hari ini gitu. Kebetulan saya mengalami juga gitu ya apa dampak-dampak daripada proses food atau non organic farm gitu ya. Karena kita deal sama kayak IBS, GERD gitu ya, yang udah kayaknya udah intoleran sekali gitu ya masalah kayak gini. Sehingga saya menarik juga nih gitu. Buat kita nih Pak yang belum, kita nggak ada basic farming ya, ya sekedar tanaman, sekedar senang di rumah sama tanaman hias dan lain sebagainya. Bagaimana kita harus melangkah dulu gitu Pak, yang pertama. Dan terus yang kedua, ini ujung-ujungnya budget nih. Kira-kira range yang bagi pemula itu kira-kira berapa yang harus kita siapkan gitu untuk kebutuhan memulai mungkin dari belajar dulu ya, dari belajar dulu farming sampai nanti mungkin kita berkecimpung di agribisnis. Seperti itu mungkin Pak dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Novi? Apa langsung dijawab atau ditampung dulu? Oh, silakan Pak, biar nanti nggak lupa ya. Silakan. Baik, jadi Ibu, terima kasih Ibu Aulia ya, Aula. Oh, Mbak Bella. Oke, Mbak Bella. Baik, jadi Mbak Bella, kalau dari kami ya, memang prinsipnya adalah mulailah dari skala kecil. Saya selalu menganjurkan supaya mulailah dari skala kecil, bisa dengan menggunakan sisa tanah di pekarangan atau katakan di halaman belakang gitu ya, pakai itu dulu. Kalau ya nomor satu kita harus tahu dulu dari Mbak sendiri itu artiannya adalah lebih tertariknya pada pertanian atau peternakan. Itu dulu. Kita lakukan dulu ya kan, artinya adalah uji coba kepada diri kita. Karena yang namanya peternakan dan pertanian, jadi satu profesi yang saya perhatikan ya, kalau di dalam psikologi itu yang benar-benar berkenaan dengan uji daripada kesabaran kita ya pertanian peternakan itu. Itulah sebabnya kenapa dia bisa menjadi sarana terapi. Karena kita nggak sabaran, ya kan? Ini kok dikasih makan dia nggak mau makan, misalnya. Atau misalnya kok lama sekali yang namanya panennya, seperti itu. Jadi dengan demikian uji coba dari yang kecil dulu. Saya menyarankan jangan langsung lompat, misalnya. Ada yang bertanya, saya udah berhenti dari kerja, saya mau langsung masuk ke situ. Saya bilang jangan dulu. Kenapa? Karena tantangannya berat. Kalau sumpahnya udah di lahan, maka otomatis kita harus turun ke lahan, itu lelah sekali. Uji coba dari skala yang kecil, di halaman belakang kita coba tanam tanaman yang ringan-ringan saja dulu, misalnya kangkung, ya kan? Dari situ kita bisa belajar terkait dengan apa yang faktor yang menyebabkan dia berhasil, apa yang menyebabkan dia gagal, gitu kan. Seiring dengan kita sudah dapat 2 siklus, saya punya prinsip itu adalah 2 sampai 3, karena satu kebetulan. Satu kebetulan. Kalau satu Anda nanam lalu kemudian berhasil, itu kebetulan. Tapi kalau 3 kali Anda tanam dan selalu berhasil, ya itu namanya udah kebenaran, bukan lagi kebetulan. Jadi kalau seumpamanya sudah dilakukan sampai 3 kali, Ibu, lalu kemudian Ibu mau coba yang lebih besar, bisa. Caranya bagaimana? Jangan beli tanah. Terus ngapain? Sewa aja dulu. Sewa di skala yang lebih kecil. Lalu mungkin bisa dengan perbantuan orang lain. Sewa dulu. Jadi artinya secara cash flow juga lebih terjamin. Sewa mungkin yang kecil aja dulu, 30 meter persegi. Ya kan? Kalau di Jakarta kan kayaknya mungkin lahan 30 juga meter persegi susah ya nyarinya itu ya. Dari situ kita coba dulu. Kita lakukan. Kembali lagi 2-3 siklus, kalau itu sudah berhasil, baru kemudian kita main ke yang lebih serius. Dan kalau seumpamanya Ibu sudah yakin, kan yang tahu Ibu ya, Ibu mau lompat sepenuhnya, pindah haluan, pindah karir, ya monggo kalau pada saat itu. Tapi kalau seumpamanya masih di awal-awal, saya tidak menganjurkan untuk langsung masuk, melainkan ya sifatnya itu adalah yang skala kecil dulu. Itu kalau dari tanaman ya. Kalau dari hewan juga demikian, ya kan? Artiannya adalah skala kecil. Kalau skala kecil ya Ibu bisa beli, katakan kalau ayam ya khususnya, ya Ibu beli 1:4. 1 ekor pejantan, ya kan? 4 ekor betina. Dirasakan dulu aja. Artinya terkait dengan Ibu memperhatikan kan, artinya memperhatikan pola daripada perilaku. Pola perilaku ayam itu kayak gitu.
Karena itu nanti kalau udah gede, maksudnya jumlahnya udah banyak, dengan kita sudah tahu pola perilaku, maka kita nggak kaget. Masalah-masalah yang akan muncul kita bisa petakan. Tinggal dikalikan aja. Misalnya ibu pelihara katakan misalnya 400 ya dikalikan 100, kotorannya dikalikan 100. Ibu udah mulai kebayang kan, oh cara ngebuangnya di mana ya? Atau apa namanya kalau seumpamanya panennya gimana ya? Waktu kami pertama kali ayam, Bu, kami panen itu 1 ekor ayam. Saya ingat saya pertama kali panen ayam itu karena secara manual ya, itu saya ingat sekali itu panen 9, cuma 9 ekor saya ingat. Dari sahur sampai buka. Pada saat itu bulan puasa ya. Jadi dari sahur sampai buka hanya 9 ekor ayam, lama sekali. Itu saya berpikir, oh kayak begini ya, namanya kalau pekerjaan secara manual tuh kayak begitu. Karena kan harus dimasukkan ke air panas, cabutin satu-satu. Saya berpikir pasti caranya nggak kayak gini nih. Karena di pasar kan orang kalau beli hidup kan pasti ditungguin gitu. Masa saya cuma 9 ekor ayam dari sahur loh sampai buka. Terus saya berpikir, oh caranya bukan kayak gini. Dari situ kemudian kita bisa ketemu polanya. Kita terus belajar. Saya kemudian magang ya ke peternakan. Saya belajar, oh mesinnya kayak gitu. Oh cara menggunakannya begitu dan lain-lain dan lain-lain. Dari setiap yang saya pelajari, saya improve apa-apa saja yang bisa diimprove, dipersingkat waktunya, kebersihannya kita tingkatkan gitu kan. Dan ya kemudian kita ketemu model kita sendiri gitu kan. Lalu kemudian ketika udah siap dan kita anggap kita sudah optimal, baru panggil yang namanya lembaga sertifikasi. Lembaga sertifikasi kan nanti Anda kan tes. Anda tes lulus atau enggak kan harus bayar. Itu. Jadi artinya kita menggunakan pendekatannya seperti itu. Kurang lebih demikian Ibu Novi jawaban dari kami. Untuk pertanyaan kedua tadi Pak, kira-kira biayanya mulai dari kita ada ilmu, dapat ilmunya, sampai nanti luasan area, kira-kira estimasi berapa sih Pak? Oh, Gitu. misalnya Ibu, karena kan nanti kan Ibu harus pakai jamur, harus pakai asam, harus pakai bakteri, belanja dan lain-lain gitu ya. Saya sih bisa bilang di angka kalau seumpamanya luasan katakan apa ya, angka 20 meter persegi ya, atau ya halaman lah ya, maksimal itu 20 meter persegi. Saya rasa di angka 1 juta udah cukup ya untuk uji coba, 1 juta sampai 1.500.000. Karena itu yang kemudian kami hitung gitu kan pada saat kami pertama kali belajar. Semua bahan-bahan yang kami beli itu ada di online, semuanya ada di online sekarang ya, semuanya ada di online. Karena nanti kalau budget yang terbatas ya kita yang harus kreatif. Contohnya ketika udah scale up, sayurnya banyak gitu kan, bagaimana cara panennya? Kita bisa pakai, nggak mungkin Ibu cuciin satu-satu, lama Bu. Jadi Ibu harus pakai, misalnya pakai spinner. Spinner tuh masukin itu pakai mesin cuci ya, mesin cuci itu yang dari atas tuh Ibu ambil, lalu kemudian Ibu kasih yang namanya dimmer supaya putarannya bisa Ibu atur kecepatannya. Jadi artinya ketika Ibu masukin sayur dari lahan, Ibu masukin ke situ, tinggal disiram aja, dia diputar gitu kan. Tapi pada putarannya nggak membuat dia rusak. Gitu. Ya itu sih nanti seiring berjalannya waktu, Ibu juga bisa kepikiran dalam arti bagaimana caranya untuk membuat tirisan kita buat pakai apa namanya itu? Apa namanya? Kipas angin gitu ya. Kita pakai tirisan pakai kayu yang dikasih ram, lalu sayurnya kita tumpukin, atasnya pakai kipasnya muter gitu ya. Jadi kita bisa beraktivitas, selesai kipas sudah kering, sayurnya kering, kita packing. Jadi ya itu tadi yang saya bilang, rata-rata 1,5 itu ya artinya adalah untuk lahan ya, dalam konteks artinya apa yang kita gunakan, alat-alat, terus jamur, lalu kemudian bakteri, asam yang kita gunakan gitu ya. Kalau seumpamanya untuk alat-alat, kan nanti kan kita harus membuat yang namanya alat pasca panen. Nah, kalau alat pasca panen, kami rata-rata menggunakan alat-alat yang kami juga ada, gitu, kayak kipas angin, terus mesin cuci, ya mesin cuci rusak, gitu ya. Kita bisa, karena nggak dipakai atasnya kan, itu dibuka, dimasukin, hanya pakai ember, lalu dia berputar sendiri. Itu yang kami. Kurang lebih begitu, Bu Novi. Ya baik, jadi sebenarnya kita bisa manfaatin dari yang ada dulu ya Pak ya, nggak usah muluk-muluk,
minimal mentalnya kebentuk dulu gini loh, kalau kita nanam sendiri suka dukanya, kira-kira potensi keberhasilannya, baru nanti kita bisa merambah ke skala besarnya tadi ya, scale up-nya ya. Nah, semoga menjawab ya Mbak Bella. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mbak Wiwi. Assalamualaikum Pak Yovan. Apakah di TML ada kegiatan edukasi untuk anak remaja SMP? Ya, Ibu Wiwi, kami ada dua ya. Untuk SMP itu ada dua. Jadi ada yang disebut sebagai junior farmer. Junior farmer itu untuk anak non ABK ya. Jadi artinya lebih ke arah penggemblengan. Karena kan farming ini sebenarnya membentuk orang. Karena dia harus kan fisik sekali ya. Fisik sekali, dia harus bersihin lahan, dia harus belajar macul, dia harus belajar apa gitu ya. Jadi intinya adalah selain membentuk mentalnya, kami juga pengen dia tahu bagaimana sulitnya untuk kemudian menciptakan bahan pangan yang berkualitas. Jadi tujuannya adalah supaya kita bisa mengurangi juga sebenarnya apa itu, yaitu buang-buang makanan. Negara kita termasuk salah satu negara yang banyak buang-buang makanan. Jadi kalau seumpamanya anak-anak itu sudah diperkenalkan dari sedini mungkin, ternyata bikin sayur itu nggak gampang loh. Oh ternyata lahan segini gede itu hanya bisa untuk memproduksi segini banyak loh. Nah harapannya adalah dari situ terbentuk mindset bahwa supaya dia itu lebih lebih hemat gitu ya, nggak boros gitu dengan buang-buang makan. Yang kedua adalah yang menjadi problem kita itu adalah sebenarnya anak-anak yang nggak suka makan sayur. Nah itu juga kita melalui junior farmer ini kami membentuk mindset bahwa sayur itu adalah bagus ya kan. Dengan demikian ya konteksnya itu adalah untuk kesehatan mereka juga, mengurangi jajan. Kenapa? Karena dari 600 generasi ya alam semesta ini sudah 600 generasi manusia, baru generasi terakhir yang kemudian sangat terbiasa dengan yang namanya cemilan. DNA kita tidak terbiasa dengan yang namanya nyemil. Ya, kebiasaan nyemil itu adalah kebiasaan di ketika saat ini nih. Itulah yang menyebabkan kenapa gampang terkena penyakit gitu loh. Dengan junior farmer ini kami berharap bahwa manusia itu bisa kembali ke alamnya, ke alaminya ya, dengan menciptakan kondisi yang disebut hormesis. Jadi pada saat manusia itu menjadi hunters and gatherers, menjadi seorang yang mengumpulkan atau yang menjadi pemburu gitu kan, mereka kan terbiasa dengan deprive. Mereka terbiasa dengan yang namanya kekurangan makan. Akibatnya selnya, penggunaan energi tubuhnya itu sangat efisien. Tapi kita lihat zaman sekarang, banyak sekali anak-anak yang sudah kena yang namanya diabetes, obesitas. Kenapa? Karena makanan banyak, akibatnya gampang sakit, gampang lemah, dan lain-lain. Jadi salah satu tujuannya adalah selain kita menciptakan mentalitas yang positif, tapi juga secara fisik supaya mereka itu bisa menjadi lebih tough gitu ya, dalam konteks artinya sehat secara alami. Yang kedua, selain junior farmer, kami juga ada yang disebut sebagai terapi di alam. Tapi kalau terapi di alam khusus untuk anak yang berkebutuhan. Nah, kalau anak yang berkebutuhan, karena kan itu harus banyak sekali. Kami yakin, kami itu sebagai lembaga terapi autis, anehnya kami nggak mempercayai terapi di dalam ruangan. Jadi terapi beli alat-alat mahal tuh nggak percaya kami. Jadi apa yang kami lakukan ya, bawa aja ke alam. Kenapa? Nanti dia akan ketemu kok yang namanya empuk, yang namanya kasar, yang namanya runcing, yang namanya tajam, yang namanya lembut, itu semuanya ada di alam. Itu sebabnya kenapa kami selalu membawa Sabtu Minggu kita bawa untuk program terapi di sana. Jadi kalau kita ada dua program Bu Wiwi untuk anak SMP itu adalah yang non autis atau non ABK atau yang ABK. Kurang lebih seperti itu Bu Novi. Baik Pak, kalau untuk pengaksesan informasinya gimana Pak untuk TML yang tadi kegiatan yang untuk remaja ini bisa diakses di mana informasinya Pak? Oh ada di Instagram ya. Di Instagramnya. Instagramnya itu adalah ada di, mungkin saya tuliskan di sini. Boleh dituliskan di chat ya Pak. Jadi Mbak Wiwi nanti bisa akses ke Instagramnya TML yang khusus untuk edukasi ya. Jadi di luar farming ya Pak ya, berbeda ya. Therapeutic Farm. Nah, namanya Therapeutic Farm, karena memang farm ditujukan untuk sebagai sarana terapi. Iya, jadi kepada teman-teman juga yang mungkin membutuhkan gitu kan, karena ini nggak cuma sekedar buat yang
untuk teman-teman yang memiliki anak autis ya, juga yang non autis pun bisa kayak tadi kan belajar leadership gitu kan, dia belajar terjun langsung ke lapangan. Jadi bisa di follow di tml_therapeutic_farm. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Evi ya Pak ya. Baik. Bagaimana mengenali produk yang mengklaim organik secara benar? Karena saat ini banyak sekali produk yang mengklaim ya organik gitu. Nah, mantap nih pertanyaan Bu Evi. Ya, Ibu tinggal minta aja nomor sertifikatnya. Kan ada. Nomor sertifikatnya kan ada. Jadi kalau memang itu dia organik, ya pasti lulus dari sertifikasi gitu kan. Jadi dan itu nggak gampang. Kenapa? Karena kan harus dites dulu, tes ke lab gitu kan. Ya tadi yang saya bilang, kalau ibu tadi Mbak Bella mau masuk ke industri organik ini kan, ketika ngambil sertifikasi, lulus nggak lulus ya harus bayar. Itulah sebabnya kenapa saya bilang pastikan sistemnya udah bagus, sudah rapi, baru kita sertifikasi. Jadi kalau mau ditanya taunya yang organik itu bagaimana, ya tanya sertifikatnya. Karena memang sayur organik dan sayur konvensional harganya bedanya jauh sekali, Bu Novi. Artinya kalau seumpamanya sayur konvensional 1 kilo kita katakan 15.000 gitu ya. Sayur organik itu kalau rata-rata di Tokopedia saja, nyebut merek. Kalau di marketplace, nah, itu sekitar 15.000 per 250 gram. Jadi artinya kalau dihitung ya berarti sekitar 60 ribuan. Jadi memang banyak orang yang kemudian mau untungnya gitu kan, mau dapat untungnya dengan harga yang lebih tinggi gitu. Makanya mereka mengklaim organik gitu. Kurang lebih demikian, Bu Novi. Berarti secara fisik sebenarnya tidak bisa kita lihat ya Pak? Maksudnya apakah bentukannya akan beda atau kita harus cicip dulu, oh rasanya gini gitu, bahwa oh iya ini boleh deh, karena kan ibu-ibu kan belanja di pasar, oke lah kalau di marketplace kita susah melihatnya kecuali tadi ada sertifikatnya gitu kan. Ya. Tapi kan banyak juga yang kadang tidak tersertifikasi organik, ternyata memang lahannya organik gitu. Bisa nggak sih secara fisik kita tentuin ini nih bener nih organik nih gitu? Ya mau beli lalu cium, kan kimia itu kecium. Salah satunya kan bisa kecium. Gitu. Kalau cara yang paling gampang tuh adalah cium terus kemudian dipegang, apakah ada artiannya kayak semacam minyak atau apa gitu kan. Yang intinya tuh terasa lah di tangan, itu pasti terasa. Gitu kan. Kurang lebih 2 itu. Sebenarnya penciuman kita bisa tahu itu. Jadi apa istilahnya? Ya memang kalau secara fisik sih saya bilang kalau terlalu mulus malah serem saya. Karena kalau sayur organik pasti ada bolongnya dikit gitu. Pasti ada bolongnya. Logikanya kok bisa bolong? Logikanya begini, kalau sayur itu terlalu mulus, serangga aja dia nggak mau makan. Masa manusia mau makan? Ya, serangga aja nggak mau makan, apalagi manusia, kan manusia begitu. Itu alasannya kenapa kalau organik ya, ini dari sisi ini juga mudah-mudahan Bapak Ibu juga tahu, artinya kalau sayur bolong itu bukan berarti dia jelek, justru itu dimakan serangga. Gitu. Artinya serangga mau makan. Demikian, Bu. Iya baik. Pak, menyela sedikit ini maksudnya IG-nya tadi ada yang search gitu, apa tml_homeschool_terapi ya? Mungkin ganti nama kali. Ya benar-benar itu adalah untuk untuk homeschool, untuk pusat terapi. Kita ada 2 kan tadi. Jadi ada yang TML Farm dan ada satu lagi itu adalah khusus untuk yang ini saya lihat dulu. Oh ya, TML Organic Farm. Sorry, maaf. Oh, TML Organic Farm ya. Mohon maaf ya. Maaf, Ini alokasinya ada 2 jadi ya, satu lagi adalah mengingat ya. Yang satunya tadi yang TML Homeschool Terapi ya Pak ya? homeschool terapi, betul. Ya. Dan satu lagi adalah TML Homeschool Terapi. Ya, betul. Ya. Terapi. Ya. Demikian, Bu. Iya, terima kasih Mbak Monita udah diinfokan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak April. Tadi itu kan ada memberikan ampas tahu ya untuk ternak kambing. Apakah ini juga masih termasuk makanan whole food buat si ternaknya? Atau sebaiknya hanya diberi makan rumput aja? Jadi dia nanya, apakah kalau kita kasih makan ampas tahu itu termasuk
whole food atau tidak. Atau makannya si ternaknya hanya cukup rumput aja, nggak perlu dikasih yang lain. Terus itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, kan kunci berternak organik itu lebih ke pencegahan supaya hewannya tidak sakit. Jadi kalau kebersihan kandang ayam dijaga dengan menyemprot semacam produk kebersihan seperti Biclean atau ya pokoknya disinfektan gitu, apakah dibolehkan atau tidak, Pak? Oke, jadi pada saat kita menggunakan yang namanya ampas tahu, itu kan harus ada tes lab dulu. Apakah ampas tahunya itu adalah mengandung GMO atau tidak? Kan pasti kan dari tahu kan dari kedelai. Nah, kalau kedelai dikhawatirkan itu ada kandungan daripada yang namanya GMO-nya itu kurang lebih. Jadi jawaban yang lebih pastinya sih harus ada tes lab-nya dulu, Bu, untuk mengetahui apakah dia itu organik atau enggak. Yang kedua, kalau sekiranya disinfektan, kami juga menggunakan sabun biasa sebenarnya, ya sabun biasa untuk membersihkan. Contohnya adalah freezer gitu kan, itu kan harus dicuci itu. Tapi yang menentukan adalah apa yang boleh atau yang tidak itu adalah dari lembaga sertifikasi organik. Oh, ini sabun ini boleh, sabun ini enggak gitu. Mereka yang lebih tahu istilahnya apa yang boleh dan apa yang enggak. Lebih seperti itu, Bu Novi. Boleh mungkin disebutin mereknya, Pak, biar biar ada bayangan nih kira-kira produk seperti apa sih yang dibolehkan untuk membersihin gitu. Apa tuh namanya sabun cuci piring, Bu? Pak Sunlight. Nah itu. Oh iya, oke, Sunlight ya. Jadi yang punya Bepom ya kayaknya ya, itu masih boleh ya. Oh, berarti kalau yang ampas tahu artinya boleh saja diberikan kepada ternak kambing ya, Pak ya. Maksudnya ini juga pakan yang termasuk ke pakan basahnya mungkin ya. Tapi dipastikan dia non ini aja non GMO sumbernya gitu ya. Itu dia. Kalau menggunakan yang namanya rumput ya, pastikan ibu tidak memberikan satu jenis rumput, misalnya odot saja, ya, tapi harus dicampur. Kenapa? Karena artinya harus ada odotnya, harus ada rumput liarnya, gitu kan? Karena terlalu banyak odot hanya makan seperti itu saja, ya protein terlalu tinggi, jatuhnya pasti akan, maaf ibu ya, jatuhnya akan mencret. Nah kalau itu udah susah itu, dalam konteks artiannya kan pasti harus ada perawatan lebih gitu. Nah, biasanya kalau seumpamanya tidak ditangani dengan baik, ya larinya nanti bloat ya, bloat itu kembung, nanti ini adalah mati dombanya. Berarti harus ada uji coba juga ya Pak ya, maksudnya kombinasinya buat nutrisinya si domba atau si ternak hewan ini gitu ya. Makanannya tidak hanya dalam satu komposisi ya, kayak biodiversity tadi ya, macam-macam ya untuk mendapatkan nutrisinya ya. Manusia aja gitu bentuknya, jadi artinya harus campur-campur juga ada lauk pauknya gitu ya. Yeah. Oke, lanjut ke Mbak Ica. Ini pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Yovan, mau bertanya, di usia berapa anak ayam kampung siap atau enak untuk dikonsumsi? Yang pertanyaan keduanya, adakah cara potong ayam yang khusus agar ayam terasa lebih enak? Nah, pengaruh nggak Pak? Ya, kalau ayam ya sekitar ayam yang muda gitu ya sekitar istilah 2 bulan, 2,5, 3 bulan lah ya. Itu biasanya kami akan melakukan seperti itu satu. Yang kedua itu kalau untuk artiannya adalah untuk memotong ayam gitu ya. Ya, metode khusus motong ayam. Saya jadi gini Bu, kalau metodenya. Dua karotid dan saluran nafas dan saluran nafas dan pencernaan. Ya, 2 karotid kanan kiri. Ini kan ada kanan kiri ini ada karotid dan di sini. Karena kalau darah ini tidak putus. Kalau ini itu dagingnya resikonya busuk, gampang busuk gitu. Karena darah itu yang membuat dia itu busuk, jadi dagingnya menghitam. Jadi itulah sebabnya kenapa kalau kami selalu membuatnya letter U, ya letter U gitu. Jadi supaya artinya, dan yang kedua darahnya itu harus digantung dulu, maksudnya ayamnya itu digantung supaya darahnya keluar dulu semua. Kan itu. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi sebenarnya ini juga sesuai dengan syariah Islam ya Pak ya, memutus 3 saluran tadi, nafas sama si pencernaan, jangan sampai nanti ada darah yang tertinggal, nanti efeknya ke busuk ya. Makanya mungkin nggak enak gara-gara itu sebenarnya ya, cenderung jadi busuk ya. Kalau di pasar saya melihat itu kayak cuma diginin doang tuh Novi, gitu. Jadi cuma segini. Nah akibatnya yang diresikokan itu adalah ya itunya tadi terkait dengan
ke daya tahan daripada daging itu, gitu kan. Jadi gampang busuk. Gitu. Ya. Otomatis rasanya kan berbeda ya. Yang kami lihat juga ada yang kami temukan ada yang ditusuk malah. Oh iya, yang di tengah ya. Nah, itu benar. Yang kecil itu disodot ya, betul Ya. betul. Tapi balik lagi kalau Muslim ya diperhatikan karena itu memang tidak memutus harus jeli juga. apa namanya si saluran itu ya, nanti jadinya imbasnya makanannya jadi nggak halal ya Pak ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya, fitur raise hand ataupun chat. Ini baru 5, kita masih ada 5 paket yang disediakan oleh Pak Yovan dari TML. Ini baru 5 nih yang Lego, 5 laginya. Ada paket ayam organik dan juga sayur organik, jadi sambil webinar kita dapat nyicip juga gitu kan. Betul, Bu. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, mau metodenya atau tantangannya di dalam pasar organiknya seperti apa, Pak Yovan, mungkin sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman ya. Sebenarnya masalah, ini ada Mbak Vera ingin bertanya, kita kasih ke Mbak Vera. Silakan Mbak Vera. Silakan di unmute Mbak Vera. Iya, mau nanya nih tentang kalau makanan bebek itu sama nggak sih Pak dengan ayam gitu? Oh, ada bedanya, Bu. Ada bedanya pastinya. Kenapa? Kan artiannya dari segi istilahnya lingkungan hidupnya sendiri dia kan berbeda ya. Pasti itu ada bedanya. Tapi kalau secara soalnya saya biasanya ngasih makanannya sama ayam. Oh gitu ya. Kalau istilahnya yang kami pahami itu kan istilahnya lingkungan karakteristik hidupnya kan berbeda pasti. Tapi kalau secara wujudnya kita pakan untuk bebek terus terang kami paham itu. Kenapa? Karena kami kan lebih ke arah ayam seperti itu. Berarti harus riset lagi ya Pak ya. Sebenarnya pakan untuk bebek ini apa aja gitu ya. Karena memang kalau TML sendiri spesifikasinya tuh ke ayam sama domba ya. Domba. Baik, semoga menjawab ya Mbak Vera ya. Mungkin bisa cari lagi informasi di di situs-situs atau di Google gitu ya. Apa sih yang biasanya digunakan, tapi spesifikasinya tetap kita arahkan kepada yang organik, bahwa pakannya tidak mengandung non GMO dan lain sebagainya, walaupun jenisnya mungkin berbeda gitu ya Pak ya. Benar. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ini tadi lanjutan Mbak Bella mau bertanya Pak, untuk pemula ada saran nggak belajar dari tanamannya apa dulu nih untuk daerah panas dan dekat pantai seperti Cirebon? Ini Mbak Bella berdomisili di dekat Cirebon nih Pak. Waduh, kalau saya ya Bu ya, jadi kami sendiri spesialisasi kami itu hanyalah pada tanaman sayur jangka pendek. Artinya hanya dalam waktu maksimal kami batasi adalah 40 hari ya. Gitu. Jadi kalau seumpamanya Ibu tanya kepada kami gitu ya, karena lingkungan kami kan adalah lingkungan dingin ya, lingkungannya adalah di gunung gitu. Kalau di daerah yang panas seperti Cirebon, saya mohon maaf Ibu tidak memiliki pemahaman mengenai itu. Tapi saran kami sih Ibu bisa cek juga dengan dinas terkait, karena sebelumnya sebelum kami masuk ke pertanian kami tanya dulu dengan dinas terkait itu kan kira-kira tanaman apa yang pas atau ternak apa yang pas untuk kemudian kami kembangkan. Kurang lebih masukan saya seperti itu, Bu Novi. Berarti kita bisa nanya ke dinas dinas peternakan atau pertanian gitu. Ini dengan tanah yang begini dan cuaca seperti ini perkembangbiakan apa gitu ya Pak? Mereka datang loh Bu Novi. Mereka datang. Ya memang artinya ada ala kadarnya ya Bu Novi. Tapi mereka datang dan mereka kasih pot kita konsul dan dari situ kita cek lebih dalam lagi. Baik ya. Jadi Mbak Bella bisa dimanfaatin ya untuk potensi apa sih yang sebenarnya bisa dikembangin di area panas atau pantai gitu, tanaman apa yang cocok ya.
Selanjutnya Pak dari Mbak Nurlia, Assalamualaikum Pak Yovan, saya ingin bertanya. Yang pertama ada 2 pertanyaan. Bagaimana mengorganikkan tanah yang kita belum yakin 100% itu organik? Walaupun lokasinya jauh dari pusat kota, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana menangani hama semut pada benih tanaman, jadi masih benih yang baru mulai tumbuh dan ditanam di polybag secara organik, karena yang paling banyak memakan tanaman ini hamanya dari semut, jadi dia menghadapinya hama semut nih Pak. Oke, Ibu. Jadi kalau sekiranya Ibu bertanya terkait dengan bagaimana caranya, ya kan, untuk menjamin bahwa itu artinya adalah bebas daripada apa namanya lahan itu adalah lahan bisa dibilang lahan organik gitu ya. Nomor satu adalah Ibu cek dulu ke lokasi di mana apa namanya lahan Ibu itu berada. Bisa ke kantor desa dan lain-lain. Dari situ kan bisa diketahui siapa pemilik sebelumnya, ya kan. Cukup maaf 2 tahun ke belakang aja. Kalau Ibu baru membeli tanah gitu ya, sebelumnya itu lahan itu dipakai apa? Gitu. Kalau lahan itu dipakai untuk tani ternak seperti apa? Itu bisa ketahuan dari situ. Tanya kepada kantor desa. Yang kedua, Ibu bisa menanam tanaman pagar. Karena kalau tanahnya itu bersanding dengan tanah lain yang mungkin Ibu juga lihat atau Ibu curiga itu adalah non-organik, kasih tanaman pembatas. Tanaman pembatas itu adalah tanaman-tanaman yang bisa menghalau perpindahan kimia melalui udara. Ya, apa saja jenis tanamannya banyak di internet. Ya, artinya bunga-bungaan, krisan kalau saya nggak salah masuk, lalu kemudian ada beberapa lagi. Tapi Ibu nggak usah susah-susah nyari, intinya adalah tanaman-tanaman yang ada di sekitar situ. Tapi daftarnya apa itu banyak, di internet banyak. Yang kedua, Ibu juga bisa membuat artinya tadi yang seperti kami lakukan bak kontrol air. Karena kan kalau yang namanya lahan pertanian peternakan pasti harus dekat dengan air. Pakai bak kontrol air. Bak kontrolnya dibuat, selalu alirkan air dari sumber mata air, apakah sungai dan lain-lain masuk ke situ. Kasih jangan lupa saringan. Saringannya itu terdiri atas kerikil, pasir, ijuk, ya. Artinya Ibu udah menyaring kalau ada apa namanya deterjen atau apa itu bisa tersaring. Udah selesai, airnya itu udah mulai muncul, jernih, ya kan? Masukkan ikan. Nanti dari situ kan ikannya kalau ikannya kenapa-kenapa, ya berarti air itu mengandung sesuatu gitu ya. Kalau enggak ya berarti aman. Kalau mau yang lebih detail, ya Ibu bisa tes lab, bawa sampelnya, kunjungi ke lab kalau terkait dengan yang namanya air. Kalau untuk apa namanya terkait dengan semut, hama semut, saya terus terang belum pernah mengalami, Ibu. Jadi artinya kami kurang begitu paham terkait dengan bentukan hama tersebut, gitu ya, solusinya seperti apa. Tapi saran dari kami, Ibu juga bisa bergabung ya, kayak saya sendiri itu juga bergabung dengan komunitas tani ternak organik, gitu ya. Dari situ kita bisa saling tukar pikiran. Karena ujung-ujungnya adalah trial and error, ya. Loh kok bisa trial and error? Maksud saya begini, Ibu. Ibu tahu ubi celembu ya? Ubi celembu itu kan manis. Tapi kalau ubi celembu itu kemudian saya bawa ke tempat kami gitu ya, belum tentu rasanya manis walaupun sama-sama bibitnya adalah ubi celembu. Kenapa? Karena kan itu adalah perpaduan daripada bibit dan juga lahan. Nah, jadi masing-masing lahan itu punya apa istilahnya? Karakteristiknya sendiri-sendiri. Dengan demikian cara kita untuk mengembangkan atau mengolah lahan tersebut, kalau kami itu adalah dengan membuat buku catatan. Apa yang pernah kami lakukan dan responnya seperti apa. Jadi dari situ kami bisa tahu bagaimana cara apa namanya menggunakan strategi yang paling efektif dan efisien untuk lahan tersebut. Kurang lebih demikian, Ibu Novi. Iya, baik. Pak, yang tadi ya, balik yang ke mengorganikan tanah tadi kan, selain misalnya ini nih memang benar ternyata terbukti nih tanahnya memang mengandung kimia lah gitu ya, jadi tidak organik gitu. Yang bisa kita lakukan apa? Selain kita memasang pagar, mengolah si tanah itu supaya selama periode 2 tahun sebelum ditanam itu menjadi organik, apa yang bisa kita lakuin, Pak? Biasanya kalau dari mereka ya dari pengalaman kami itu adalah mereka memberikan waktu konversi yang lamanya 2 sampai 3 tahun.
2 sampai 3 tahun, lalu kemudian lakukan semua proses pengolahan tanah secara organik. Nah, kalau sudah lewat masa konversi, kalau saya tidak salah 2-3 tahun tersebut, ya, itu nanti mereka akan bisa memberikan sertifikasi daripada keorganikan daripada lahan tersebut. Dari lembaga ini saya bicara lembaga sertifikasinya ya, Bu ya. Itu syaratnya kalau saya nggak salah 2-3 tahun. Artinya si tanahnya memang harus diolah ya, misalnya digemburkan, dikasih kohe tadi gitu ya, kotoran hewan yang organik gitu. Benar-benar kita mengolah supaya dalam waktu 2 tahun itu cuman kayak ya ngurusin tanah aja gitu ya Pak ya, sebelum nanti akhirnya bisa kita ubah menjadi konversi benar-benar menjadi organik ya. Ya, betul. Jadi terkait dengan organik ini sangat emosional sekali buat saya, sangat personal. Kenapa? Karena kami rata-rata bekerja dengan anak-anak autis ya, sampai ada orang tua yang kemudian mohon-mohon bagaimana caranya supaya anaknya, karena dia punya anak ibu ini seorang diri, anaknya empatnya autis, ya kan? Nah, jadi sangat berat sekali gitu, dan dia menghadapi itu seorang diri. Jadi akibatnya ya salah satunya dengan kalau seumpamanya anaknya sudah tantrum karena salah makan, waduh, keningnya ampun-ampunan. Itulah sebabnya kenapa melalui forum ini juga mudah-mudahan gitu ya, artinya kita semua yang hadir di sini bisa mulai belajar lah ya, bertani ternak organik. Itu harapan dari kami. Baik Pak. Ada lagi Kak yang ingin bertanya sambil menunggu Pak? Saya penasaran satu di pertanyaan dari saya. Tantangan terbesar Pak, apa tantangan terbesar kita utamanya di Indonesia ini untuk menjalankan suatu pertanian yang integrated dengan secara organik? Iya, jadi nomor satu itu adalah perluasan informasi. Kita cenderung melihat sayur itu adalah dari tampangnya. Tampangnya harus mulus, harus bagus gitu ya. Padahal yang bagus itu kalau mulus ya udah pasti itu adalah karena kan nggak alami, Bu. Masa ada sayur yang namanya nggak dimakan hama, bagaimana caranya, kan nggak mungkin. Pasti ada hama. Kalau mau dihilangkan, kayak misalnya kami pakcoy. Pakcoy itu kalau seumpamanya dia sudah agak dewasa pasti bolong, karena belalang udah mulai suka. Jadi akibatnya kalau mau supaya mulus, akibatnya kami panennya menjadi baby pakcoy. Karena pada saat masih lebih muda, gitu kan, dia cenderung hama nggak suka makan. Tapi kalau udah agak lebih tua, hamanya lebih suka makan. Gitu. Ya kita melihatnya adalah mencoba untuk memenuhi daripada ekspektasi konsumen, tapi ya pada saat yang bersamaan edukasi konsumen juga penting. Jadi dua-duanya ketemu di tengah gitu. Bahwa yang namanya sayur organik itu pasti akan ada perbedaannya. Lebih sehat, tapi mungkin tampangnya tidak seperti sayur yang di make up. Itu satu. Tantangan kedua itu adalah terkait dengan jalur distribusi organik. Jalur distribusi organik itu kalau seumpamanya masuk ke jalur distribusi konvensional, pasti akan sangat diperlakukannya sama dengan sayur konvensional. Mau nggak mau, yang namanya jalur distribusi organik itu pasti harus khusus. Dan melalui forum-forum seperti ini, ya mudah-mudahan nanti akan semakin banyak tuh jalur distribusi organik, ya, jalur distribusi organik. Karena kalau dimasukkan lewat namanya terkait dengan pasar induk misalnya itu ya, udah pasti itu perlakuannya akan sama. Itu nomor 2. Nomor 3 itu adalah terkait dengan yang namanya edukasi untuk masyarakat tentang mengapa harus organik, kenapa kok kemudian harus membayar lebih mahal untuk sayur, gitu ya. Jadi memang nggak cukup, artinya ke depan ini kita harus gabung lagi, Bu Novi, artinya dengan narasumber dokter, artinya untuk memberikan kesadaran bahwa berapa harga yang Anda mau bayar untuk kesehatan Anda. Menurut saya seperti itu. Ayah saya dan ibu saya saat ini karena kondisi daripada ginjal gitu ya, itu sekarang udah nggak boleh makan sayur yang biasa-biasa, jadi harus sudah sayur yang organik. Dan kemudian ayam pun juga udah nggak boleh ayam yang biasa, itu harus ayam kampung yang organik. Dari dokternya, karena ada kaitannya dengan fungsi daripada ginjal. Jadi kalau saya berpikir kemudian kalau fungsi daripada ginjal itu yang kemudian semakin berkurang, lalu kemudian harus menggunakan
makanan yang seperti itu, berarti logikanya kan adalah sayur atau pangan yang seperti itu memang bagus dari awal. Dan kalau seumpamanya kita tidak mengkonsumsi yang di luar itu, ya insya Allah kita punya fungsi ginjal mungkin akan sehat. Satu lagi yang saya mau sampaikan, fungsi daripada sayur organik ini orientasinya, coba Ibu baca ya dari David Sinclair, itu adalah longevity, terkait dengan sains tentang kita ingin memperlama hidup kita, tapi artinya adalah pada kondisi yang sifatnya itu adalah tua dengan sehat bugar, gitu ya. Tua dengan sehat bugar. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tua dengan sehat bugar dan bukan tua tapi sakit-sakitan, gitu ya. Itu yang kemudian saya juga makin menguatkan saya ya dari berbagai studi tersebut tentang betapa pentingnya sayur organik dan daging organik. Kurang lebih itu, Bu. Iya, baik. Jadi sebenarnya tantangannya memang besar ya Pak ya, karena memang tadi informasinya belum meluas gitu kan, edukasi belum merata gitu kan, jadi orang menganggap membayar terlalu mahal untuk sebuah sayur itu menjadi tanda tanya gitu kan. Belum kita bicara mengenai tadi siklus distribusinya kan, karena nggak mungkin kita samakan, nanti jadinya buruk, harganya akan jatuh ya tidak sebanding dengan biaya proses pengolahan yang telah dilakukan secara organiknya ya Pak ya. Mungkin ada yang masih ingin bertanya melalui fitur Raise Hand ataupun fitur chat di kolom chat. Atau sudah cukup? Sepertinya sudah cukup Pak Yovan. Mungkin udah beberapa tempat udah waktunya asar gitu ya, dan lagi mencerna gitu kan, karena informasi yang disajikan nih aduh daging banget ya materinya, nggak cuma sekedar bagaimana itu organic farming khususnya peternakan ya, tapi juga membahas lagi mengenai kesehatan tubuh, walaupun tidak menyeluruh tapi bagian utamanya sudah disinggung sama Pak Yovan ya. Pak Yovan, untuk menutup webinar hari ini kita minta closing statement untuk pertemuan kali ini, konklusi lah dari apa yang sudah kita diskusikan bersama. Kami persilakan Pak Yovan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mulailah kita berpikir bahwa DNA kita itu artinya adalah tidak diciptakan untuk gaya hidup seperti saat ini. Ya, bahwa kita adalah turunan daripada para nenek moyang kita yang mana mereka itu terbiasa istilahnya hidup dalam kondisi keterbatasan, ya kan? Beda dengan kita yang istilahnya kulkasnya selalu penuh dengan bahan-bahan makanan proses food gitu ya, dari apalagi dengan tos serba ada di mana-mana gitu ya. Tapi sadari bahwa hal-hal seperti itu sebenarnya cenderung merusak daripada tubuh kita gitu ya. Nah, dengan demikian sebenarnya kalau kita mengetahui daripada bahan makanan yang bagus untuk kita, ya, sebelum memasukkan bahan makanan ingat selalu bahwa Anda memasukkan ke dalam selang, ke dalam pipa, yang mana inilah saluran pencernaan kita. Anda nggak mau pipa Anda itu kemudian tidak lancar, isinya penuh dengan plak, isinya penuh dengan berbagai timbunan kotoran yang menyebabkan nanti kemudian ujung-ujungnya adalah sakit. Rasa di lidah itu akan habis dalam waktu 10-20 detik, tapi dampak yang Anda timbulkan karena daripada makan sembarangan itu jauh lebih lama. Ya. Beralih kepada organik itu adalah satu solusi, dan utamanya kalau secara yang sangat emosional dan sangat personal buat saya itu adalah terkait dengan menurunkan prevalensi kemunculan daripada anak-anak autis ke depannya. Harapannya adalah dengan kita bisa menyadarkan masyarakat betapa pentingnya tani ternak organik ini, tidak hanya kita bisa menyehatkan seluruh masyarakat, tapi kita juga bisa untuk menurunkan gangguan-gangguan daripada kemunculan bayi-bayi yang kemudian memiliki kebutuhan khusus. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan harapan kami generasi mendatang termasuk kita itu bisa lebih sehat dengan makan makanan yang organik, dan semua bisa dicoba di rumah dengan mulai menanam atau beternak sendiri. Kurang lebih itu Bu Novi dari kami.
Ya baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Yovan untuk hari ini materinya. Insya Allah ini di-share nanti ya Pak ya, presentasinya ya. Ya, nanti kita akan kirimkan ke email yang sudah di-submit kepada kita dalam G-form-nya gitu kan. Terima kasih banyak Pak Yovan untuk informasinya, untuk ilmunya. Aduh ini 2 jam gak kerasa ya, Masya Allah sekali. Semoga apa yang disampaikan menjadi jariah bagi Pak Yovan, kemudian bisa memotivasi teman-teman yang ada di sini untuk ya minimal kita nanam sendiri dulu aja, biar kita ngerasain bagaimana bedanya rasanya, bagaimana manfaat yang kita dapat ketika kita melakukan proses konsumsi ya. Memang kesannya cuma konsumsi ya, tapi impact-nya ternyata ke tubuh kita, kepada lingkungan kita gitu kan, yang nanti bisa kita bagikan juga kepada orang-orang di sekitar kita supaya ikut juga melakukan hal yang sama, dan akhirnya dunia ini atau alam ini kembali kepada kodrat awalnya, bahwa diciptakannya itu dengan segala kebaikan, bukan dengan segala keserakahan dan kerakusan. Akhirnya wah ya udah tanah mau jadi apa, yang penting makan gitu ya. Jadi kita ubah pemikiran tersebut kembali kepada nature-nya gitu ya Pak ya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya untuk yang tadi sempat bertanya, sudah bertanya kurang lebih ada 7 orang. Silakan nanti WA ke nomor yang menyampaikan link Zoom hari ini untuk kita minta data proses pengirimannya, nanti akan langsung dari TML ya Pak ya. Tapi catatannya tadi untuk biaya pengiriman akan ditanggung oleh pemenang ya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Yovan, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah join sampai sekarang. Dari tadi udah 20 orang bersama-sama belajar bersama Pak Yovan gitu kan hari ini. Semoga next ke depannya masih ada lanjutannya Pak Yovan ya. Nanti kita lihat lagi jika memang dibutuhkan dan teman-teman ingin ikut serta lagi ya, kita pikirkan untuk next step-nya ya, lebih fokus ke tanaman atau mungkin edukasi mengenai autis itu sendiri ya Pak ya. Kalau perlu bahkan kita buka sesi kelas praktek. Wah, seperti itu. Tuh udah disiapkan sama Pak Yovan. Kalau perlu nanti disiapkan sesi praktek langsung dari TML. Semoga Allah memudahkan. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf kepada semua peserta, juga kepada Pak Yovan jika ada yang kurang dalam webinar hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat buat kita semua, menambah kesadaran, menumbuhkan motivasi untuk kita berupaya seperti yang dilakukan oleh Pak Yovan dan teman-teman. Minimal dari rumah kita dulu, kita nanam dulu, atau kita beternak yang kecil-kecil dulu, kemudian kita sampaikan, kita sebarkan kepada orang di sekitar kita. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya. Ya, terima kasih banyak Pak Yovan. Terima kasih untuk semuanya. Izin saya